Bab 351 Jalan yang Benar. Cincin jiwa emas muncul di sekitar Tang Wulin, memandikannya dalam kilauannya. Dia mengaktifkan tubuh naga emas, dan cahaya cincin itu menguat, menyelubungi sosoknya dengan cahaya yang cemerlang. Auranya melonjak keluar, esensi darah membanjiri tubuhnya, mengisinya dengan kekuatan. Kemudian tangannya melambat, dan aliran esensi darahnya terbalik. Dia menarik satu tangan kembali ke arahnya, lalu memindahkan mereka berdua di jalan yang aneh. Saat dia melakukannya, esensi darahnya menjadi lebih kuat, dan cahaya keemasan di sekitarnya tumbuh lebih bersinar. Deru samar naga memecah keheningan hutan. Itu tidak datang dari mulut Tang Wulin, tetapi bergema dari esensi darahnya. Terlepas dari seberapa lembut deru itu, kekuatannya yang menindas jelas. Itu terdengar seperti seekor naga yang tertidur bangun. Tangan Tang Wulin terus bergerak semakin lambat dan raungan drakonik semakin melemah. Setelah 10 menit, auman memudar menjadi sunyi dan esensi darahnya kembali normal. Dia menghela nafas panjang, lalu menggelengkan kepalanya. Ini bukan bagaimana hasilnya. Sejak Zuoshi menunjukkan Tang Wulin Dragon mengejutkan surga, dia telah mempraktikkannya setiap hari setelah makan malam. Dia telah menentukan bahwa esensi darahnya adalah yang paling ampuh pada saat itu. Namun, ia belum berhasil meniru gerakan Zuoshi bahkan sekali. Sulit bagi Tang Wulin untuk mengendalikan esensi darahnya. Ketika dia berlatih, detak jantungnya akan meningkat, dan esensi darahnya akan melonjak melalui meridiannya, mengisinya hingga penuh dan melelahkan tubuhnya. Terlepas dari semua kemajuan yang telah dibuatnya sejauh ini, Tang Wulin hanya bisa berhasil mengedarkan esensi darahnya sepertiga dari jalan. Meski begitu, dia merasakan esensi darahnya semakin tebal setiap kali, menguatkan meridian, otot, dan visceranya. Dia yakin bahwa ini akan membantunya memecahkan segel Raja Naga Emas di masa depan. Satu-satunya efek samping yang tidak menguntungkan adalah makannya meningkat juga. Saat itulah Tang Wulin mengerti betapa dia harus berterima kasih kepada Feng Wuyu. Jika dia tidak bertemu dengan orang tua gila itu, dia masih akan menghancurkan otaknya untuk mencari tahu cara memberi makan dirinya sendiri setiap hari. Dengan perawatan itu, dia dengan sepenuh hati bisa membudidayakan dirinya dalam kultivasi dan pandai besi. Setelah esensi darahnya menetap, Tang Wulin duduk dan mulai berlatih metode surga misterius. Berkultivasi di hutan memungkinkannya untuk melakukan setengah dari pekerjaan untuk manfaat 2 kali lipat. Kembali di kamar asrama mereka, Xie mondar-mandir, berjuang dengan keraguan-raguan. Pada akhirnya, dia memutuskan sendiri dan berjalan ke tirai yang membelah ruangan. Kemarilah sebentar, Gu Yue. Saya punya sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Petik 2. Gu Yue biasanya pergi di sore hari, baik untuk merancang desain baju perang atau pergi kemanapun dia biasanya menghilang, tapi sekarang sudah malam, dan dia telah kembali belum terlalu lama. Jawab Gu Yue dengan curiga, tetapi tetap berdiri dan berjalan ke Xie. Bisakah saya mendengarkan juga? Tanya Su Xiaoyan. Tidak mungkin, kata Xie tegas. Su Xiaoyan mendecakkan lidahnya. Kenapa kamu begitu misterius? Aku akan memberitahu kapten tentang ini ketika dia kembali. Petik 2. Xie mengikuti Gu Yue keluar dari kamar. Setelah melirik sebentar, Xie membawanya ke lokasi yang lebih tenang. Kegugupan di wajah Xie menggelitik keingintahuan Gu Yue. Dia memanggilku dengan serius, hanya apa yang ingin dia bicarakan. Tak lama kemudian, mereka tiba di daerah terpencil, dan Gu Yue angkat bicara. Jadi apa yang terjadi? Dengarkan apa yang harus saya katakan, Gu Yue, tapi jangan marah, Xie berkata dengan cemas. Gu Yue mengerutkan kening. Sudah keluar, apa yang membuat saya marah? Petik 2. Ini seperti ini, tepat ketika dia akan berbicara, dia menatap matanya yang ragu-ragu dan mengempis seperti balon. Oh ya sudah, lupakanlah, mari kita kembali. Petik 2. Dia berbalik untuk pergi ke kamar asrama mereka, tetapi Gu Yue meraih lengannya. Jangan hanya bersenandung dan seperti itu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Apakah Anda seorang lelaki, atau apakah Anda hanya mengganggu saya dengan kicau Anda? Petik 2. Mulut Xie berkedut, lalu dia menelan ludah. Oke, baiklah. Saya sudah memikirkan hal ini sepanjang hari dan tidak yakin apakah saya harus memberitahu Anda, tetapi saya hanya akan mengatakannya. Kami masih muda, jadi kami masih memiliki banyak hal untuk dinanti di masa depan. Petik 2. Apa yang sedang kamu bicarakan?
Gu Yue menatapnya dengan bingung. Xie mengumpulkan tekadnya, dadanya membusung dengan berani, ketika dia tiba-tiba melihat seseorang memasuki asrama mereka. Yuanen Yehui lewat, mengenakan seragam pria seperti biasa. Dia melihat Xie dan Gu Yue, dan Xie melihatnya. Dia menatap mereka dengan heran. Sudah keluar dengan itu, Gu Yue berteriak, semakin tidak sabar. Mendiamkan, aku akan memberitahumu sedikit. Xie menunjuk Gu Yue, menunjukkan bahwa Yuanen Yehui hadir. Lalu Gu Yue melihatnya dan mengakuinya dengan anggukan. Yuanen Yehui merespons dengan anggukan dinginnya dan pergi dengan langkah besar. Xie menghela napas dalam-dalam, mendapatkan kembali ketenangannya, dan pindah untuk berbisik ke telinga Gu Yue, tapi dia mendorongnya menjauh. Kamu bisa memberitahuku dari sana, katanya. Mengapa kamu harus begitu sulit? Xie berkata dengan geram. Gu Yue mengangkat alis. Siapa yang menyebalkan di antara kita berdua? Apakah Anda akan memberitahu saya atau tidak? Petik 2. Baik, aku akan memberitahumu sekarang. Xie melihat sekeliling, memeriksa apakah ada yang menguping. Ulin dan Yue Zhengyu memiliki hubungan yang tidak pantas satu sama lain. Cukup jauh dari sana, Yuanen Yehui baru saja akan memasuki kamarnya. Dia memegang gagang pintu ketika telinganya tiba-tiba bergerak dan dia menjadi kaku. Sementara itu, Gu Yue hanya berdiri di sana dengan perasaan heran. Dia memandang Xie dengan tatapan kosong. Apa yang kamu maksud dengan hubungan yang tidak pantas? Xie menurunkan suaranya. Apakah aku benar-benar perlu menjelaskan? Persis seperti yang Anda pikirkan. Saya tidak pernah berharap Kapten mengayunkan cara itu, tetapi dia masih muda. Saya yakin kita masih bisa membawanya kembali ke jalan yang benar. Jika saya tidak salah, Anda menyukainya, bukan? Kita perlu memikirkan cara untuk memperbaikinya. Mungkin ada obatnya. Jika kita tidak bisa memperbaikinya, maka Kapten adalah. Gu Yue mundur selangkah. Tidak mungkin. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda itu. Itu tidak mungkin. Apakah Anda yakin tidak hanya membayangkannya? Petik 2. Xie meringis. Aku melihat Kapten di kamar Yue Zhengyu hari ini. Yue Zhengyu merobek pakaiannya, dan sepertinya dia sedang menggosoknya di suatu tempat di dekat perutnya. Saya tidak melihat apapun lebih dari itu, tetapi jelas bagi saya. Gu Yue segera menjadi pucat. Tanpa berkata-kata lagi, dia berlari seperti angin, langsung menuju hutan. Tertinggal, Xie menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia melihat di mana dia melarikan diri, dan kekhawatiran muncul di dalam dirinya. Dia menghela nafas panjang. Kapten, aku melakukan ini karena kamu. Kami mungkin bebas melakukan apapun yang kami inginkan di sini, tetapi jika Anda melakukan itu, Gu Yue akan terlalu menyedihkan. Petik 2. Gu Yue bergegas menuju hutan seperti angin kencang, sepenuhnya menyadari bahwa ini adalah tempat meditasi Tang Wulin setiap hari. Dia yakin bahwa dia ada di sana sekarang. Saat dia memasuki hutan, dia menemukan Tang Wulin duduk di tengahnya. Hah! Tang Wulin berteriak kaget. Gu Yue mendekatinya dalam sekejap, mencengkeram kerah bajunya, dan mengguncangnya. Mengapa kau melakukan ini? Getaran mengguncang otak Tang Wulin dan butuh waktu sejenak untuk mengatasi kebingungannya. Apa yang saya lakukan? Petik 2. Bibir Gu Yue bergetar, wajahnya pucat pasi saat dia menatapnya dengan mata tak berjiwa. Mengapa kamu menyukai pria? Apa bagusnya pria? Katakan padaku. Mengapa? Tang Wulin tertegun. Siapa yang bilang aku suka cowok? Dari mana Anda mendapatkan ide itu? Gu Yue, mengapa kamu memikirkan hal-hal seperti itu di zaman kita? Kami siswa, tugas kita adalah rajin belajar dan berkultivasi. Bukankah kita sedang berupaya untuk menjadi tuan baju perang? Apa yang terjadi di kepala Anda itu? Petik 2. Kata-katanya membuatnya linglung. Tetapi, Xie bilang padamu, kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia jauh lebih akrab dengan Tang Wulin daripada Xie, dan dia yakin dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda membelok ke arah jalan itu. Menyadari kesalahan dari tindakannya yang impulsif, dia memerah-merah tua. Kesalahpahaman ini menyebabkannya mempermalukan dirinya sendiri. Dia menggigit bibir bawahnya, lalu tergagap apa yang dikatakan Xie padanya. Xie, Tang Wulin mendidih dengan marah. Sekarang dia tahu siapa yang menyebabkan keributan ini. Dia berbalik ke asrama dan terbang. Gu Yue berdiri di sana dengan linglung, menyaksikan Tang Wulin pergi. Setelah beberapa saat,
dia tidak bisa menahan tawa. Wajahnya yang marah juga lucu. Tang Wulin menerobos pintu ke kamar asrama mereka, wajahnya topeng batu tanpa emosi. Xie mendongak untuk melihat siapa yang datang, kekhawatiran muncul di wajahnya ketika dia melihat bahwa itu adalah Tang Wulin. "Kapten, apakah Anda melihat Gu Yue?" Xie bertanya. "Dia hanya mencarimu." Babak 352 Tower Attack. "Ya, aku melihatnya." Tang Wulin mengangguk. "Xie, aku benar-benar harus berterima kasih atas apa yang kamu lakukan. Bagaimana kalau kita keluar sebentar dan Anda menjelaskan apa yang terjadi? Kita saudara yang baik, bukan? Seharusnya tidak ada kesalahpahaman di antara kita." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Tang Wulin, Xie menghela nafas lega. Dia melompat dari tempat tidurnya dan mengikuti Tang Wulin di luar. Tepat di balik tirai yang memisahkan ruangan, Su Xiaoyan menatap pintu dengan bingung. Apa yang terjadi hari ini? Mereka semua bertingkah sangat aneh. Petik 2. Setelah menutup pintu di belakang mereka, Tang Wulin menuju ke lokasi terpencil dengan Xie di belakangnya. "Kapten, ada baiknya kita menyelesaikan masalah ini di tempat terbuka," kata Xie saat mereka berjalan. "Sangat mudah untuk bingung pada usia kita, dan Yue Zhengyu juga bukan orang baik. Jika bukan karena dia, apakah kesalahpahaman antara Yuanen dan saya telah terjadi? Nah, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun rahasiamu. Sebenarnya, saya tidak membenci Anda karena memiliki preferensi seperti itu, tetapi saya masih berpikir perempuan adalah yang terbaik. Jadi, apa yang ingin kamu katakan padaku?" Petik 2. "Ya, tentu," jawab Tang Wulin. "Itu masuk akal." Mereka segera berbelok, tiba di hutan yang memisahkan asrama siswa yang bekerja dan Spirit Ice Plaza. Xie mengenakan senyum riang ketika dia berjalan ke Tang Wulin dan menepuk pundaknya. "Kamu benar-benar membuatku takut. Jadi apa yang terjadi antara kamu dan Yue Zhengyu hari ini? Aku kebetulan melihat kalian sekilas saat aku menjalankan beberapa tugas, kalau tidak aku masih berada dalam kegelapan." Tang Wulin tersenyum sebagai jawaban, tetapi itu tidak cukup terlihat di matanya. Kapten, apa yang kamu lakukan?" Menggigil di punggung Xie, dan dia tersandung ke belakang. Ketakutan dan kecurigaan mulai menjalar ke dalam hatinya. "Hei, bukankah Anda mengatakan Anda akan menjelaskan banyak hal kepada saya?" Petik 2. Tang Wulin memecahkan buku-buku jarinya. "Jelaskan hal-hal pantatmu." "Ah, tidak, Kapten, kumohon, mengasihani." Jeritan sengsara menembus ketenangan pelukan malam. Kembali di asrama, Gu Yue memasuki kamarnya dan menjatuhkan diri ke tempat tidurnya. Dia menyodorkan wajahnya, masih memerah-merah, ke selimutnya. "Big Sis Gu Yue, kamu akhirnya selesai. Apa yang kalian sembunyikan?" tanya Su Xiaoyan, cemberut. "Saya pikir kita teman." Gu Yue meliriknya. "Jika kamu tidak tahu, itu mungkin yang terbaik." "Di mana Xie?" Petik 2. Kapten kembali dan membawanya keluar untuk berbicara. Dia mengatakan dia harus menjelaskan sesuatu kepada Xie untuk menjernihkan semacam kesalahpahaman. "Tentang apa itu semua?" Su Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat ragu, Gu Yue pergi ke Su Xiaoyan dan berbisik ke telinganya. Semakin lama Su Xiaoyan mendengarkan, semakin lebar matanya terbuka. Mereka akhirnya sampai pada titik di mana mereka hampir keluar dari sakunya. "Tidak mungkin." Xie baru saja berbicara keluar dari pantatnya. "Aku yakin dia merasa sangat sedih sekarang." Petik 2. Gu Yue mengangguk. "Tidak, bukan hanya sengsara. Dia mungkin menyesal masih hidup sama sekali." Petik 2. Setengah jam kemudian, Tang Wulin berjalan masuk dengan Xie digantung di bahunya. Dia melemparkan Xie ke ranjangnya, mendengus, lalu naik ke ranjangnya sendiri. Keheningan memerintah di sisi lain tirai. Wajah Xie berkedut kesakitan saat dia berbaring di tempat tidur. Tidak ada luka memar di tubuhnya, tetapi anggota tubuhnya yang kejam mengkhianati penderitaannya. Kemudian, tanpa peringatan, suara Gu Yue memotong udara. "Xie, kamu tidak perlu menjelaskan hal-hal padaku juga." Es dalam suara Gu Yue membuat mata Xie terbuka lebar. Seluruh tubuhnya mulai kejang dengan keras, dan teror menggenggam hatinya. Sisa malam berlalu dengan tenang. Kicau jangkrik yang biasa tidak bisa didengar. Alih-alih, tamparan tangan yang terus-menerus terhadap daging bergema dengan lembut di tempatnya, irama menenangkan yang bertahan hingga malam. Dini hari berikutnya,
Gu Yue kembali ke asrama tepat ketika Tang Wulin dan Su Xiaoyan selesai berlatih dengan mata setan ungu mereka. Seluruh tubuhnya tampak segar dan bebas dari semua stres yang terpendam. Dia berjalan ke Tang Wulin dan Su Xiaoyan. "Wulin, aku membuat beberapa pertanyaan di Pagoda Roh untuk Xiaoyan dan menemukan bahwa murid-murid di Akademi Shrek bisa mendapatkan jiwa roh dengan cara lain selain membelinya. Bahkan ada cara untuk mendapatkan jiwa roh yang lebih berkualitas. Mempertimbangkan situasi Xiaoyan, dia benar-benar harus mendapatkan jiwa roh 1000 tahun, tetapi jiwa roh seperti itu akan menelan biaya sangat tinggi dan bahkan tidak dijamin bahwa dia akan mendapatkan yang cocok. Ada metode lain untuk mendapatkan jiwa roh di Pagoda Roh, tetapi itu jauh lebih sulit daripada hanya mengumpulkan dana." Petik 2. "Oh, metode apa itu?" tanya Tang Wulin. Su Xiaoyan, di sisi lain, menatap mereka berdua dengan ekspresi aneh di wajahnya. Cara mereka bertindak, berpura-pura seolah-olah nyanyian kesedihan tadi malam tidak dinyanyikan, jelas mengejutkannya. "Serangan menara," jawab Gu Yue. "Pagoda Roh telah mengaturnya sehingga memungkinkan untuk mendapatkan roh-roh 1000 tahun dari serangan menara. Mereka membangun menara roh arwah dengan 108 lantai dan mekanisme pertahanan berbeda di masing-masing lantai. Jika kita menaklukkan lantai, kita akan mendapatkan kesempatan untuk membeli arwah roh yang ditemukan di lantai itu dengan diskon 50%. Hanya ada 2 jenis orang yang bisa melakukan serangan menara, anggota spirit pagoda atau keajaiban yang pagoda spirit telah berikan persetujuannya. Saya dapat membantu Xiaoyan agar disetujui, tetapi saya tidak dapat membantunya membersihkan menara sendiri. Karena para master jiwa yang berbeda membutuhkan jenis roh-roh yang berbeda, dan juga memperhitungkan tipe-tipe guru jiwa pendukung, Pagoda Roh memungkinkan serangan menara dilakukan dalam tim hingga 7 orang. Akibatnya, kesulitan juga disesuaikan agar sesuai dengan tim 7 orang. 18 lantai pertama dipenuhi dengan jiwa roh ribuan tahun, tetapi kekuatan jiwa-jiwa itu meningkat di setiap lantai. Pagoda Roh telah mengisi setiap lantai dari ke-18 ke 36 dengan 10.000 jiwa roh yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Jiwa roh ratus ribu tahun dapat ditemukan dari lantai 36 dan seterusnya, dan 9 lantai terakhir konon berisi jiwa roh dari makhluk jiwa terkuat yang pernah ada. Pagoda Roh hanya memungkinkan para guru jiwa berusia 30 atau di bawah untuk berpartisipasi dalam serangan menara, jadi bahkan anggota Pagoda Roh seperti aku tidak akan bisa memasuki menara untuk mendapatkan jiwa roh begitu mereka melewati usia 30. Sejak saat itu, kita harus membelinya. Saya mendengar bahwa Shrek Academy juga memiliki cara untuk memberikan jiwa roh, tetapi hak istimewa itu diperuntukkan bagi mereka yang berada di pelataran dalam. Saat ini, taruhan terbaik kami adalah mengumpulkan beberapa orang untuk membantu Xiaoyan membersihkan menara. Ini akan menjadi pengalaman belajar bagi kita juga. Apa yang kamu pikirkan? Tidak masalah, jawab Tang Wulin langsung. Tentu saja aku akan membantu. Kenapa saya tidak pernah tahu tentang sesuatu yang sebesar itu sampai sekarang? Sebuah suara mengerang dari sisi ruangan, dan seseorang berjalan mendekat. Itu adalah Xie, tetapi wajahnya sangat berdarah dan bengkak sehingga, jika yang lain tidak mengenalnya selama bertahun-tahun, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Tang Wulin telah menunjukkan kepadanya beberapa belas kasihan dengan menghindari wajahnya ketika dia memukulnya, tetapi Gu Yue tidak begitu baik. Gu Yue melirik Xie. Aku baru tahu setelah datang ke sini. Serangan menara hanya tersedia di sini di markas Pagoda Roh, dan tidak ada menara roh arwah lain di benua ini. Bahkan anggota staf spirit Pagoda perlu menjalani audit ketat sebelum mereka dapat disetujui untuk masuk. Petik 2. Tang Wulin menoleh ke Su Xiaoyan. Sudah diselesaikan kalau begitu. Kapan kamu mau pergi? Audit akan memakan waktu beberapa hari, jadi saya pikir hari libur berikutnya kami akan berhasil, sela Gu Yue. Kita masih perlu mempersiapkan dan menemukan 3 orang lagi. Jika kita ingin mencapai menara sejauh yang kita bisa, kita akan membutuhkan tim yang terdiri dari 7 orang. Wulin, saya akan membiarkan Anda menangani pencarian lebih banyak anggota tim. Saya yakin Anda akan menemukan orang-orang terbaik untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Baiklah, aku akan memikirkan siapa yang akan diundang. Apakah ada persyaratan khusus untuk rekan tim kami? Petik 2. Ya. Usia semua orang di tim harus berada dalam rentang 3 tahun. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Orang pertama yang muncul di benaknya adalah Wu Zhangkong. Dia tahu pasti bahwa guru mereka belum berusia 30 tahun. Jika mereka bisa membawanya,
maka 18 lantai pertama tidak akan menimbulkan masalah. Namun, jelas bahwa Pagoda Roh telah meramalkan situasi seperti itu dan membuat aturan untuk mencegah orang dari bermain game sistem. Maka kita hanya bisa mengundang orang dari kelas kita atau kelas 2. Bagaimana dengan Yuanen Yehui? Xie mengelupas dengan wajahnya yang bengkak. Tang Wulin menatap matanya. Dia akan menjadi pilihan yang cukup bagus, tapi, mengingat betapa berbatu hubungan kami saat ini, apakah dia setuju untuk datang? Bab 353-91%. Meskipun Yuanen Yehui hanya memiliki 3 cincin jiwa, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Faktanya, dengan 2 jiwa bela dirinya yang besar, kemungkinan kekuatannya melebihi Wuxiduo berdering 4 tinggi. Biarkan aku pikirkan dulu. Jika kita mencari seseorang dari kelas kita, maka Wuxiduo, Luo Guixing, Su Yucheng, dan Yang Nianxia masing-masing sesuai dengan tagihan. Tetapi jika kita menginginkan seseorang dari kelas 2, maka pilihan kita dipersingkat menjadi hanya Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Petik 2. Acara ini adalah kesempatan langka yang akan dikemas penuh dengan pengalaman baru. Ditetapkan di atas batu bahwa 4 rekan satu tim dari kelas 0 asli akan pergi bersama. Untuk 3 tempat terakhir di tim mereka, bagaimanapun, Tang Wulin akan memilih dari kumpulan 6 orang. Setelah merenungkannya lagi, dia dipukul dengan ide tiba-tiba, matanya menyala. Namun, dia tidak menyuarakannya untuk saat ini. Kapten, bisik Su Xiaoyan. Sebenarnya, aku tidak benar-benar ingin meminta bantuan dari orang-orang di kelas kita. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Bagaimana bisa, semua orang di kelas kami bersaing satu sama lain, dan pada akhir tahun akademik, 10% dari kelas akan dikeluarkan. Saya tidak ingin mengungkapkan jiwa roh yang saya dapatkan atau staf Star Wheel saya begitu awal. Selain itu, kita bisa melakukan serangan menara kapanpun kita mau. Saya tidak ingin menempatkan diri saya dalam situasi yang tidak menguntungkan sebelum akhir masa jabatan. Karena kelemahan Su Xiaoyan dalam pertarungan 1 lawan 1, dia harus sangat berhati-hati, menyembunyikan beberapa trik di lengan bajunya. Tang Wulin mengangguk. Itu masuk akal. Lalu kita hanya ke Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Kami masih kehilangan 1 orang. Tapi tidak apa-apa, saya memiliki seseorang dalam pikiran. Jika dia siap untuk pergi, maka dia akan menjadi aset utama bagi tim kami. Petik 2. Siapa itu? Tanya Su Xiaoyan ingin tahu. Berhati-hati mencari penguping, Tang Wulin membisikkan nama kepada teman-temannya. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, mata Su Xiaoyan berkilau dan Gu Yue dan Xie menunjukkan persetujuan mereka. Baiklah, sekarang aku akan melihat apakah aku bisa membujuk Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Baik, Tang Wulin menggedor pintu. Siapa itu? Yue Zhengyu memanggil dari dalam. Ini aku. Yue Zhengyu membuka pintu, masih mengenakan piyama, mata penuh tidur. Dia menahan menguap. Kenapa kamu menggangguku pagi-pagi begini? Apa yang kamu inginkan? Aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Baik, ayo masuk. Yue Zhengyu mengantar Tang Wulin ke kamarnya. Perbedaan antara sikapnya saat ini dan kemarin adalah siang dan malam. Jadi, bagaimana penilaiannya? Yue Zhengyu memutar matanya. Kamu pikir aku serakah sekali? Tang Wulin tertawa kecil. Apa, Anda adalah keturunan dari klan malaikat suci? Kenapa aku takut kamu mencuri dari aku yang malang? Petik 2. Tawa Yue Zhengyu setajam pisau. Aku mengerti sekarang. Wulin, bukankah kita harus menjadi saudara yang baik satu sama lain? Saat dia mengatakan ini, dia bergerak untuk melingkarkan tangannya di bahu Tang Wulin. Tang Wulin menghindar dalam satu gerakan cair, menghindari kontak fisik yang masuk. Rencananya untuk mengungkapkan statusnya sebagai pandai besi peringkat kelima kemarin telah berhasil dengan sempurna, minus Xie mendapatkan ide yang salah. Dengan kecelakaan baru di pikirannya, Tang Wulin putus asa untuk tidak bertindak dengan cara yang akan melahirkan kesalahpahaman baru. Reputasinya tidak bisa menerima pukulan lain. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan meraba-raba saya. Tang Wulin melotot. Mengambil langkah mundur, Yue Zhengyu berkata, baiklah, jadi seperti ini. Saya telah menilai batu giok Anda dan saya menemukan tingkat keselarasannya sangat tinggi. 91%. Apakah Anda yakin kaulah yang memalsunya? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Tentu saja. Lalu bisakah kamu menempa lebih banyak logam dengan kualitas yang sama? Bagaimana saya tahu?
Tingkat keharmonisan dipengaruhi oleh suasana hati saya hari itu, kualitas logam, dan segala macam faktor kecil lainnya. Apakah Anda tahu betapa sulitnya memalsukan alloy roh? Petik 2. Yue Zhengyu tertawa gelap. Tentu saja, tentu saja. Itu bagus kalau begitu. Saya ingin memesan sejumlah besar batu giok perak dari Anda, tetapi mereka harus memiliki setidaknya tingkat harmoni 90%. Anda dapat mengatur harga pembukaan, poin kontribusi atau item semangat, sebut saja. Bagaimana itu terdengar? Petik 2. Anda akan membiarkan saya menetapkan harga pembukaan. Dia menatap Yue Zhengyu, mata terbelalak. Iya itu betul, aku harus memikirkan ini. Tetapi bahkan jika saya setuju, saya tidak dapat menjamin kesuksesan. Terlalu sulit untuk menempa paduan dengan tingkat harmoni di atas 90%. Saya juga tidak punya uang untuk membeli semua bahan mentah. Petik 2. Saya akan menyediakan Anda dengan bahan baku. Yue Zhengyu membalas, memamerkan kekayaannya. Aku akan menukar item roh yang kamu minta kemarin untuk sepotong perak batu giokmu. Saya juga akan meletakkan masing-masing 1000 kg perak berat bermutu tinggi dan perak ajaib untuk Anda tempa menjadi perak giok. Tetapi Anda harus menandatangani kontrak yang menetapkan setiap bagian di atas tingkat harmoni 90% akan dijual kepada saya. Kita bisa membahas harganya nanti. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Segalanya sedikit lebih rumit dari itu, balas Tang Wulin. Aku akan menukarmu dengan batu giok perak sekarang dan kita bisa mendiskusikan harga untuk batu giok perak di masa depan nanti. Meskipun sepotong batu giok perak itu sangat berharga, itu hanya ribuan yang disempurnakan. Harganya akan meroket jika roh dimurnikan. Yang mengatakan, itu sama berharganya dengan besi meteor yang dia jual Yue Zhengyu di masa lalu, pasti bernilai item roh 2000 tahun. Baiklah. Perak dan sihir perak yang berat akan dikirimkan kepada Anda dalam waktu 3 hari. Yue Zhengyu berkata tanpa henti, cahaya berkedip di matanya. Tidak diketahui Tang Wulin, Yue Zhengyu meminta kepala pelayan keluarganya untuk segera menguji perak jade sehari sebelumnya. Ketika hasilnya kembali sebagai tingkat harmoni 91%, kepala pelayan tidak bisa mempercayai matanya. Bahkan Saint Blacksmith Clan mereka tidak bisa membuat paduan dengan kualitas tinggi. Selain itu, Saint Blacksmith Clan mereka tidak akan repot-repot menempa untuk generasi muda klan. Aturan klan malaikat suci sangat ketat, dan kecuali seseorang mencapai level tertentu, dukungan yang diberikan oleh klan akan sangat terbatas. Semua anak-anak di klan harus mencakar jalan mereka dengan upaya mereka sendiri. Sebagai hasil dari aturan klan, Yue Zhengyu telah belajar untuk mengambil keuntungan penuh dari setiap sumber daya yang tersedia baginya sejak kecil. Alasan dia begitu tertarik pada perak giok adalah karena sangat cocok dengan jiwa bela dirinya. Giok perak menguatkan atribut unsur dan fisik, yang menjadi perhatian dan keseimbangan jiwa malaikat suci. Meskipun tidak menjadi logam kelas atas, itu adalah bahan yang sempurna untuk membuat 2 kata armor tempurnya. Tentu saja, itu dengan anggapan itu adalah roh halus. Tingkat keharmonisan suatu paduan sangat penting karena untuk setiap 5% di atas 60, dimungkinkan untuk membentuk kembali paduan tersebut dengan logam tambahan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin banyak logam yang terdiri dari paduan, semakin kuat, dengan asumsi rasio itu benar. Paduan dengan tingkat harmoni 91% yang diizinkan untuk 6 kali upaya reforging. Keberhasilan reforging di masa depan adalah dugaan siapapun, tetapi karya ini memiliki 6 upaya untuk berhasil. Inilah mengapa itu sangat berharga. Perak giok dengan tingkat harmoni 60% tidak ada di dekat harga barang roh yang diinginkan Tang Wulin. Namun, batu giok peraknya dengan tingkat harmoni 91% adalah harta yang tak ternilai harganya layak tawaran Yue Zhengyu, bahkan jika itu hanya 1000 yang disempurnakan. Sementara Tang Wulin memiliki rencananya, Yue Zhengyu juga tidak duduk memutar-mutar ibu jarinya. Setelah masalah ini selesai, Tang Wulin memberikan senyum menyenangkan pada Yue Zhengyu. Zhengyu, aku butuh bantuanmu dengan sesuatu yang lain. Jika Anda setuju, saya akan memberikan Anda sepotong besi meteorik lainnya. Meski pelit, Tang Wulin tahu cara memperlakukan klien terbaiknya. Apa yang kamu butuhkan? Yue Zhengyu bertanya. Apakah Anda akrab dengan menara roh-roh pagoda roh? Tentu saja saya tahu. Apakah Anda akan melakukan serangan menara? Bukankah semua jiwamu berdering sudah ribuan tahun? Tanya Yue Zhengyu, bingung. Karena Tang Wulin memiliki jiwa roh ungu,
ia secara otomatis mendapatkan cincin jiwa ketiganya ketika ia membuat terobosan. Untuk saat ini, dia tidak membutuhkan jiwa roh lain. Ini bukan untukku, tapi temanku. Dia juga seorang siswa yang bekerja dan namanya Su Xiaoyan. Dia siap untuk mendapatkan cincin ketiganya, tetapi membutuhkan jiwa roh lain untuk melakukannya. Kamu kuat, maukah Anda membantu kami? Petik 2. Tidak masalah, jawab Yue Zhengyu dengan gembira. Aku sudah lama ingin melatih tubuhku. Tang Wulin tertawa kecil. Mencapai tujuannya, ia dengan santai melemparkan sepotong besi meteor yang dijanjikan kepada Yue Zhengyu. Aku sudah membayar kamu sekarang, jadi pastikan kamu mendapatkan item rohku. Adapun masalah perak giok, biarkan aku mencobanya dulu. Kita bisa membahas harga ketika saya benar-benar berhasil memalsukan yang lain dari level itu. Petik 2. Yue Zhengyu sangat kuat. Meskipun dia bukan pasangan Yuanen Yehui, dia tidak terlalu kekurangannya. Jiwa malaikat-malaikat suci menggabungkan serangan tinggi, dukungan, dan kontrol menjadi satu paket yang mematikan. Malaikat jatuh tidak kalah dari malaikat suci dalam hal pelanggaran atau kontrol, tetapi tidak dapat memberikan dukungan kepada sebagian besar tuan jiwa. Setelah meninggalkan kamar Yue Zhengyu, Tang Wulin melirik pintu yang menuju kamar Yuanen Yehui. Di saat ragu-ragu, dia memutuskan untuk tidak mengganggunya. Bagaimanapun, jalur mereka menyeberang setiap pagi, berkat kehidupan siswa yang sibuk, dan mereka menghadiri kelas-kelas di gedung yang sama. Masih ada waktu untuk berbicara dengannya nanti. Babak 354 kondisi Yuanen Yehui. Kurikulum Shrek Academy tidak sederhana. Kuliah yang tersedia mencakup beragam topik. Namun, ada beberapa penilaian pembelajaran. Para siswa bertanggung jawab untuk memastikan mereka benar-benar memahami materi. Akademi mengikuti pepatah lama, master menunjukkan pintu, tetapi siswa berjalan melewatinya. Setiap siswa Akademi Shrek adalah seorang jenius, jadi gaya pengajaran yang cocok untuk para jenius diperlukan. Semua orang menghabiskan sore hari untuk mengkonsolidasikan pengetahuan mereka, mengolah, memperbaiki tubuh mereka, belajar, atau mempraktikkan profesi mereka. Setiap orang memiliki jalurnya sendiri, sehingga tidak ada guru yang dapat memberitahu siswa cara berkultivasi. Siswa dapat bertanya kepada guru jika mereka memiliki pertanyaan, tetapi ini menunjukkan kontribusi biaya. Hanya perlu beberapa hari bagi siswa baru untuk menyadari pentingnya poin kontribusi. Poin kontribusi dapat membeli sumber daya budidaya terbaik yang ditawarkan Akademi Shrek, tetapi tanpa itu, orang tidak akan mendapatkan apa-apa. Dalam kasus yang terakhir, satu-satunya hal yang dapat dilakukan siswa adalah mendapatkan poin atau bekerja keras mengembangkan cara lama. Master jiwa tipe tanaman seperti Tang Wulin dapat menghabiskan poin kontribusi mereka di pintu masuk ke ruang budidaya khusus yang disebut hutan tanpa batas. Hutan ini dibangun oleh Shrek Academy, dan dipenuhi oleh setiap tanaman yang bisa dibayangkan. Praktis berdenyut dengan kehidupan. Jika master jiwa tipe tanaman ditanam di sana, kecepatan kultivasi mereka akan berlipat ganda. Namun, entry datang dengan harga yang mahal. 1 jam di hutan tanpa batas harganya 500 poin. Kembali ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Shrek, Yuanen Yehui membeli makan siang Tang Wulin dengan imbalan jasanya. Tang Wulin berhasil menyelamatkan poin seperti itu, dan dia kemudian menggunakan poin itu untuk mencoba berkultivasi di hutan tanpa batas. Efek dari ruang ajaib itu sudah jelas baginya. Pada waktu ia habiskan di sana, kekuatan jiwanya dan rumput Blue Silver tumbuh jauh lebih banyak daripada yang ada di dunia luar. Tang Wulin telah menghitung efisiensi biaya menggunakan hutan tanpa batas. Dia sampai pada kesimpulan bahwa, jika dia terus menggunakannya setiap hari, itu hanya akan membuatnya paling lama 3 tahun untuk mencapai peringkat 40, dan itu adalah perkiraan yang konservatif. Akademi menawarkan segala yang dibutuhkan siswa. Bahkan pemilihan item roh di sini melampaui lelang di dunia luar. Namun, koin federal tidak berguna di akademi. Hanya poin kontribusi yang diterima. Setiap siswa tidak memiliki poin kontribusi. Pikiran untuk bertukar poin dengan koin federal tidak pernah terlintas di benak mereka. Meskipun Tang Wulin sangat kekurangan poin saat ini, dia cukup senang bahwa dia tidak perlu lagi khawatir tentang biaya makanan. Dia saat ini mencurahkan seluruh waktunya untuk meningkatkan keterampilan penempaannya dan tidak punya waktu untuk berpikir tentang menghasilkan keuntungan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan siswa, semua orang berjalan ke depan, selangkah demi selangkah. Mereka semua berdoa dan bekerja keras,
putus asa untuk tidak menjadi salah satu siswa pertama yang menghadapi pengusiran. Shrek Academy memberi para siswa kebebasan yang sama besarnya dengan stres. Ini adalah satu-satunya cara potensi seseorang dapat benar-benar berkembang. Tang Wulin sedang sibuk, Gu Yue sibuk, Su Xiaoyan dan Xie Xie sedang sibuk. Mereka mengerti di mana mereka berdiri di antara rekan-rekan mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa santai untuk sesaat. Ini paling jelas bagi Su Xiaoyan. Kembali di Akademi Issea dia malas, dan kemalasan itu bertambah. Sekarang Tang Wulin telah melampaui dirinya, dari 4 dari mereka, dia yang paling lemah. Apakah kamu di sana, Yuanen? Kata Tang Wulin sambil mengetuk pintu kamarnya. Mereka hanya punya 2 hari sampai hari libur. Setelah memikirkan hal-hal berulang-ulang, dia sampai pada kesimpulan bahwa Yuanen Yehui adalah orang terbaik untuk diundang ke grup mereka, dan dia akhirnya menemukan waktu untuk datang mengunjunginya. Pintu terbuka, dan Yuanen Yehui melangkah ke pandangan dengan tatapan dingin. Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda di sini untuk membayar saya poin kontribusi yang Anda berutang? Petik 2. Poin kontribusi. Tang Wulin hampir tersedak. Aku? Belum punya cukup dulu. Dia tersenyum patuh. Yuanen Yehui memutar matanya ke arahnya dan mulai menutup pintu. Tunggu sebentar. Tang Wulin mendorong tangannya ke arahnya, menempelkan benda logam ke celah pintu sebelum itu bisa menutup. Dia membuka pintu sekali lagi dan mengambil benda logam di tangannya. Aku minta maaf tentang kejadian sebelumnya, Yuanen, tapi pihak kita sudah dihukum karenanya. Kita semua siswa yang bekerja, jadi kita tidak harus bermusuhan satu sama lain. Saya datang untuk menebus kesalahan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya, tolong katakan. Petik 2. Apa ini? Tanya Yuanen, melihat batu logam di tangannya. Itu keren untuk disentuh. Tang Wulin menyeringai. Itu adalah campuran roh. Pernahkah Anda mendengarnya? Petik 2. Mata Yuanen Yehui terangkat untuk bertemu dengannya. Ini adalah campuran roh. Dia jelas tidak sepengetahuan Yue Zhengyu. Iya nih, ini adalah batu giok perak. Yue Zhengyu memesannya dari saya. Ini adalah paduan yang terbuat dari perak berat dan perak ajaib. Tingkat keharmonisan dari karya ini tidak terlalu buruk. Itu sedikit di atas 70%, tapi itu terlalu rendah untuknya, jadi aku berencana menjualnya ke akademi. Petik 2. Kamu bisa menempa paduan roh? Tanya Yuanen Yehui, nadanya jauh lebih sopan daripada beberapa saat sebelumnya. Tang Wulin terkekeh di dalam hatinya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dia telah menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya tumbuh sebagai pandai besi, dan dia tahu bagaimana membuat yang terbaik dari situasi apapun. Aku pandai besi peringkat kelima, katanya, sambil menggosok lencana pandai besi saat dia berbicara. Setelah insiden dengan Yue Zhengyu, dia tidak berani memamerkannya dengan santai seperti dulu. Pada saat itu, celah terbentuk di topeng ketidakpedulian Yuanen Yehui, tetapi segera menghilang. Dia mengembalikan perak giok kepadanya dan berkata, baiklah. Jadi untuk apa kamu datang ke sini? Petik 2. Inilah kesempatan saya. Tang Wulin tersenyum. Kamu adalah klien pertamaku, dan aku ingat janjiku untuk menjual 1000 logam olahan kelas 1 dengan harga murah. Janji itu masih terasa berat, dan saya datang ke sini karenanya. Saya akan memalsukan untuk Anda setiap kali Anda membutuhkannya. Anda juga tidak perlu membayar saya, anggap saja itu bagian dari hutang saya kepada Anda. Petik 2. Kata-katanya menenangkan ekspresi kerasnya. Ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda, Tang Wulin melanjutkan. Su Xiaoyan siap untuk mendapatkan cincin ketiganya, tapi dia perlu mendapatkan jiwa roh baru juga. Kami berencana membawanya ke pagoda roh untuk memanjat menara roh arwah dan membantunya mendapatkan roh arwah yang kuat. Sampai sekarang, kami masih membutuhkan 1 orang lagi untuk melengkapi tim kami, jadi kami ingin Anda bergabung dengan kami. Kami tidak meminta Anda untuk membantu secara gratis, tentu saja. Saya akan dengan semangat memperbaiki logam atau membentuk paduan roh pilihan Anda sesudahnya. Petik 2. Menara roh jiwa. Mata Yuanen Yehui berbinar. Ya, menara roh-roh. Saya selalu ingin membangun hubungan yang baik dengan Anda. Lagi pula, dari semua orang di kelas 1 dan 2, Anda yang terkuat. Jika Anda bersedia membantu kami, peluang keberhasilan kami akan jauh lebih tinggi. Xiaoyan lemah, dan kami tidak ingin melihat kawan kami diusir pada akhir tahun. Jadi, tolong, bantu kami. Baiklah, aku akan pergi denganmu.
Tang Wulin tidak pernah berpikir dia akan setuju dengan mudah. Tapi aku tidak ingin pemurnian rohmu atau paduan rohmu. Kita bisa membicarakannya di masa depan. Saya memiliki kondisi yang berbeda untuk bantuan saya. Mata Yuanen Yehui berbinar saat dia menatap Tang Wulin. Suatu kondisi yang berbeda. Aku ingin persetujuan untuk serangan menara. Jantung Tang Wulin berdebar kencang, dan ketika dia menyadari arti di balik kata-katanya, dan berkata, kamu sudah mencapai peringkat 40. Yuanen Yehui memiliki 3 cincin jiwa ungu dan 2 jiwa bela diri yang kuat. Satu-satunya alasan dia ingin persetujuan untuk serangan menara adalah untuk mendapatkan roh-roh lain. Hanya menara roh-roh yang menawarkan jiwa roh yang cocok untuk jiwa bela diri dan jiwa miliknya. Dia baru berusia 15 tahun, namun sekarang dia berada di peringkat 40. Aku bahkan tidak bisa bermimpi mencapai peringkat 40 pada usia 15. Tang Wulin akan berubah 14 dalam setengah tahun. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa percaya diri ketika mencapai peringkat 40 hanya dalam 1,5 tahun. Bahkan jika dia menghabiskan setiap jamnya berkultivasi di hutan tanpa batas, dia masih percaya dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan peringkat 40 dalam waktu sesingkat itu. Babak 355 sedikit lemak menjadi lemak besar. Itu satu-satunya syaratku. Jika Anda setuju, maka saya akan pergi. Ekspresi Yuanen Yehui tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Aku tidak bisa memberimu jawaban untuk itu sekarang. Saya harus berdiskusi dengan teman-teman saya dulu, kata Tang Wulin. Yuanen Yehui menutup pintu padanya dengan satu gerakan cepat, jelas masih waspada terhadapnya. Dibiarkan berdiri di aula, Tang Wulin kembali ke kamarnya dan menjelaskan kondisinya kepada teman-temannya. Lupakan saja dia kalau begitu. Kami akan baik-baik saja tampaknya. Saya tidak ingin terlalu merepotkan Big Sis Gu Yue, kata Su Xiaoyan. Meskipun dia tidak tahu harga yang dibayar Tang Wulin untuk mengundang Yue Zhengyu, dia samar-samar bisa menebak itu tidak murah. Demikian pula, dia tidak tahu apa yang harus dibayar Gu Yue untuk kuota roh-roh lain untuk serangan menara. Gu Yue melambai dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, tidak ada masalah sama sekali. Yuanen Yehui adalah tipe serangan yang sangat kuat. Saya yakin jika kami memilikinya di tim kami, dia akan sangat membantu kami dan Anda akan mendapatkan jiwa roh yang baik. Layak untuk mempertimbangkan menerima kondisinya. Petik 2. Selain itu, sela Tang Wulin. Ini adalah kesempatan untuk meringankan hubungan kita yang tegang dengannya. Kita bisa mengembalikannya seperti sebelum kejadian. Dia benar-benar terampil juga, dan dia praktis dijamin untuk memasuki pengadilan dalam di masa depan. Karena kita semua siswa yang bekerja, kita harus menjadi teman. Petik 2. Aku setuju, Xie menimpali, melompat dari tempat tidurnya. Su Xiaoyan menatapnya dengan tatapan kotor. Tentu saja kamu setuju. Setiap hari Anda membersihkan bagian depan kamarnya, menyeka jendela, mengalirkan air untuknya, dan mengibas-ngibaskan ekornya seperti anak anjing kecil yang baik. Tang Wulin melemparkan pandangannya pada Xie, alisnya menyeringai. Kamu lagi apa? Aku hanya berusaha menebus. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya karena menyerah, lalu menoleh ke Gu Yue. Apakah kamu yakin tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan kuota lain? Seharusnya tidak apa-apa. Saya akan bertanya besok setelah makan siang. Apakah kita mendapatkan yang lain atau tidak? Tidak masalah. Jika tidak, kita akan pendek satu orang, tetapi kita lebih dari cukup kuat untuk menangani menara. Petik 2. Baik. Petik 2. Tiba-tiba, ketukan terdengar di pintu. Keempat teman itu saling memandang dengan heran, merenungkan identitas tamu yang tidak diundang itu. Satu-satunya orang yang mungkin mereka pikirkan adalah Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui. Su Xiaoyan melompat dari tempat tidurnya dan langsung menuju ke pintu. Yang mengejutkannya, seluruh garis pandangannya terhalang saat membukanya. Siapa kamu? Tanyanya, terkejut. Bakso bulat sempurna menjulang di atasnya. Meskipun tingginya sedikit lebih dari 180 cm, pinggangnya selebar dia. Dia menyeringai padanya, pipi cubi bulat seperti tupai. Halo, saya mencari Tang Wulin. Apakah dia ada di dalam? Suaranya lembut dan menyenangkan di telinga. Mendengar namanya, Tang Wulin mendekati pintu. Kamu? Dia menebak siapa tamu itu dari suara mereka. Tetapi setelah melihat bakso di depannya, dia menjadi tidak yakin. Ini aku, Su Lisi. Tang Wulin tertegun. Dalam beberapa tahun terakhir mereka tidak bertemu, lemak kecil telah tumbuh menjadi lemak besar.
Masuklah. Tang Wulin dengan cepat melambaikannya ke sisi kamar bocah itu. Terlepas dari malam hari, ketika mereka pensiun, tirai yang membelah ruangan tetap terbuka. Su Lizhi mengalihkan pandangannya dari Tang Wulin dan Xie Xie di sebelah kiri ke Gu Yue dan Su Xiaoyan di sebelah kanan, kejutan mengecat wajahnya. Kalian sekamar bersama. Kedua gadis itu segera memerah-merah, memelototinya begitu mereka sembuh. Tang Wulin menunjuk ke arah tirai yang memisahkan ruangan. Bukan itu yang kau pikirkan. Kami berbagi kamar ini karena kondisi kehidupan siswa yang bekerja tidak baik. Petik 2. Su Lizhi mengangguk mengerti. Kamu benar-benar mengejutkanku ketika kamu meneleponku tempo hari. Saya tidak pernah berharap Anda bergabung dengan Shrek, dan bahkan menjadi siswa yang bekerja. Selamat. Juga, jangan khawatir tentang seberapa gemuk saya. Saya hanya makan sesuatu yang seharusnya tidak saya makan, yang membuat saya mengembang seperti balon. Petik 2. Tang Wulin telah memutuskan Su Lizhi untuk pria ketujuh mereka beberapa hari sebelumnya. Mengingat kegunaan jiwa bela diri Su Lizhi, tidak ada pilihan yang lebih baik. Sebagai seorang siswa pelataran dalam, Su Lizhi dapat diandalkan karena kemampuannya sebagai master jiwa tipe makanan. Setelah mencicipi roti Su Lizhi di masa lalu, Tang Wulin menyadari efek luar biasa mereka. Bahkan, mereka sangat bermanfaat baginya, memulihkan esensi darahnya yang habis sehingga ia bisa terus menggunakan lebih banyak kemampuan Golden Dragon King-nya. Dengan dukungan Su Lizhi, kekuatannya akan meningkat 30%, belum lagi bagaimana rekan timnya akan mendapat manfaat. Roda yang hilang dari mesin mereka adalah seorang master jiwa tipe dukungan murni. Tidak seperti Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu, Su Lizhi telah mengambil kesempatan untuk membantu Tang Wulin tanpa ikatan. Dan hari ini, dia secara pribadi datang berkunjung. Su Lizhi, seperti apa pengadilan bagian dalam dibandingkan dengan pengadilan luar? Tanya Su Xiaoyan. Dengan canggung Su Lizhi menggaruk kepalanya karena pertanyaan itu. Itu tidak terlalu berbeda. Para guru hanya lebih ketat. Hal-hal sedikit santai bagi saya, karena saya memiliki jiwa bela diri tipe makanan. Satu-satunya hal yang harus difokuskan adalah menumbuhkan kekuatan jiwa setiap hari. Itu saja. Mulutnya tiba-tiba melebar ketika dia bertepuk tangan sekali. Oh ya, aku mendengar pengadilan dalam negeri akan segera direformasi. Saya tidak terlalu jelas tentang detailnya. Dengan seberapa rendah basis kultivasi saya, ada peluang bagus saya akan ditendang ke pelataran luar. Sepertinya pelataran dalam mungkin mengubah persyaratan penerimaan mereka untuk bertarung dengan Master Armor mulai sekarang. Jujur, saya tidak yakin harus berbuat apa. Petik 2. Kau datang ke pelataran luar. Mata Tang Wulin menyala. Su Lizhi kira-kira seusia mereka, jadi jika dia memasuki pelataran luar, ada kemungkinan besar dia akan bergabung dengan kelas 1. Itu bagus, karena tidak ada orang yang lebih menyukai jiwa bela diri Su Lizhi selain Tang Wulin. Su Lizhi terkekeh. Aku belum tahu. Ngomong-ngomong, apakah Anda mengatakan kalian akan melakukan serangan menara? Sudahkah Anda memutuskan waktu? Saya sudah membebaskan jadwal saya di hari libur, jadi panggil saja saya dan saya akan berlari. Petik 2. Su Xiaoyan tersentuh oleh ketulusannya. Terima kasih. Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas persetujuannya untuk membantu saya. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu. Lagi pula aku tidak punya rencana apapun. Dia tersipu ketika melihat ekspresi mata berlinang Su Xiaoyan, melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rasa malunya. Baiklah, ayo makan dulu. Lizhi, aku akan mentraktirmu makan malam. Petik 2. Karena seberapa gemuk dia, mata Su Lizhi biasanya bulan sabit, tetapi saat menyebutkan makanan, mereka terbuka lebar. Dia mengangguk, deretan lemak dari dagunya berdesir. Ya, ayo pergi. Anda tahu, saya masih tidak bisa melupakan rasa ikan bakar itu. Itu sangat bagus. Petik 2. Xie Xie menamparkan dahinya. Keduanya benar-benar sepasang rakus. Semakin dekat mereka ke tujuan, semakin banyak ketakutan merayapi hatinya, menyebabkan keringat membasahi punggungnya. Dia membayangkan adegan bencana dari dua rakus yang merobek-robek ruang makan, bergetar. Tidak ada yang tersisa. Meskipun ruang makan selalu memiliki persediaan makanan ekstra untuk situasi ekstrim, sejak Tang Wulin menginjakkan kaki di area tersebut, staf terpaksa menambah persediaan mereka. Karena Su Lizhi menemani Tang Wulin hari ini, tanpa ragu toko ruang makan akan dimakan bersih. Makan Su Lizhi telah tumbuh untuk menyamai ukuran tubuhnya selama bertahun-tahun, menyaingi rasa lapar Tang Wulin pada hari biasa. Namun,
Kemampuan Tang Wulin untuk makan, besar seperti sebelumnya, diperkuat oleh sukacita yang ia rasakan bersatu kembali dengan Su Lizzie. Keduanya sama-sama cocok dalam seni sering meraih, mengungkapkan sejauh mana sebenarnya kecenderungan rakus mereka di perusahaan masing-masing. Untuk berterima kasih kepada Su Lizzie, Su Xiaoyan membawanya ke atas kapal untuk mengangkut hidangan yang terus-menerus. Segera, segunung hidangan kotor menumpuk tinggi di depan mereka, ruang makan benar-benar tanpa potongan apapun. Namun mereka masih belum puas. Aku tidak bisa makan kenyang. Su Lizzie menepuk-nepuk perutnya saat dia melontarkan senyum konyol pada Tang Wulin. Tang Wulin memaksakan yang pahit. Aku juga tidak. Saya ingat Anda tidak bisa makan lebih banyak dari saya sebelumnya, tetapi sepertinya makan Anda telah tumbuh lebih cepat daripada saya. Anda menakjubkan. Su Lizzie terkekeh. Saat itu, aku tidak bisa menerima bahwa aku kehilangan kamu dalam makan, jadi aku segera mulai sering meraih diriku sendiri ketika aku sampai di rumah. Saya berusaha makan sebanyak yang saya bisa setiap hari dan melampaui batas perut saya. Secara kebetulan, kecepatan kultivasi saya meningkat sedikit juga. Namun sayangnya, begitu pula ukuran pinggang saya. Hehe, aku sangat iri padamu. Anda tidak menjadi gemuk, tidak peduli berapa banyak yang Anda isi sendiri. Petik 2. Kamu harus melatih tubuhmu. Menjadi terlalu gemuk tidak baik untukmu. Petik 2. Saya baik-baik saja. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya gemuk sekarang karena saya makan sesuatu yang istimewa dan tidak bisa langsing sesudahnya. Sepertinya saya terjebak dengan cara ini sekarang. Baiklah, ayo pergi. Kita bisa makan lagi di kota. Saya tahu itu seperti punggung tangan saya dan ada tempat mie menakjubkan yang harus saya bawa. Kami akan mendapatkan 10 mangkuk mie masing-masing. Mangkuknya sangat besar dan mie-nya enak. Petik 2. Pergi tanpa kita. Gu Yue mengerang, menggosok wajahnya dengan tangannya. Selama makan mereka, dia dengan sungguh-sungguh merenungkan kata-kata Wu Shiduo, dan telah mengakui kelelahan mental dan fisik yang dibawa oleh Tang Wulin. Bebas di dunia mereka sendiri, Tang Wulin dan Su Lizzie dengan senang hati pergi ke kota untuk makan mie, lengannya saling melilit bahu saat mereka bersukacita. Bagi para rakus seperti mereka, adalah mukjizat sejati untuk menemukan seorang kawan, dan merupakan cara yang pantas untuk dirayakan. Bahkan, Tang Wulin memutuskan untuk memanjakan dirinya sendiri sedikit hari ini dan mengambil cuti dari bercocok tanam untuk makan bersama Su Lizzie. Bagaimanapun, makan juga bermanfaat bagi tubuhnya. Bab 356 Keajaiban Makanan. Tanda yang bertuliskan, Founding Noodle Shop, tergantung di atas pintu masuk sebuah toko. Aroma harum tercium dari pintu masuk itu, mengisi hidung Tang Wulin dan membuat jarinya berkedut. Bos, teriak Su Lizzie, seorang pria parubaya yang gagah dengan penampilan kasar berjalan keluar dari toko. Dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya, yang beraksen oleh rambut pendek dan kulit perunggu, dan mengenakan celana hitam dan gaun kancing hitam. Dia membawa dirinya seperti bangsawan, seolah-olah berani siapapun cukup berani untuk berbicara kembali dengannya. Namun, begitu dia melihat Su Lizzie, ekspresinya melembut dan senyum terbentuk di bibirnya. Ah, Little Fatty, kamu sudah kembali. Serunya, ya, saya kembali makan beberapa mie lezat Anda lagi, dan kali ini saya membawa teman saya, Tang Wulin. Saya sangat merindukan mie lezat istri Anda. Saya ingin memesan 10 mangkuk untuk kita masing-masing. Mangkuk ekstra besar. Saat dia selesai berbicara, Su Lizzie sudah meneteskan air liur. Bos mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin dengan takjub. Adik kecil ini akan makan 10 mangkuk juga. Ya, dia hampir bisa makan sebanyak yang aku bisa. Su Lizzie menarik Tang Wulin ke toko mie saat dia berbicara. Dia teman makananku. Founding Noodle Shop tidak terlalu besar sama sekali, tetapi furnitur dan dekorasinya sangat indah. Mereka meminjamkan keaslian udara ke toko mie. Tang Wulin mungkin tidak tahu banyak tentang arsitektur atau furnitur, tetapi ia bisa mengatakan bahwa tempat ini menekankan keanggunan kesederhanaan. Pelanggan mengisi setengah dari toko, semua makan dengan tenang. Meskipun hidangan yang dinikmati pelanggan tampak sederhana, aroma yang berasal dari mereka memberitahu Tang Wulin sebaliknya. Bau itu saja sudah cukup untuk menimbulkan geraman dari perutnya dan perut Su Lizzie. Bos membawa mereka berdua ke kamar pribadi di bagian paling belakang toko. Ruangan itu cukup besar, dan sebuah meja sederhana duduk di tengahnya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat,
orang akan melihat jumlah detail yang luar biasa dalam pembuatannya. Duduk, kata bos. Dia kemudian berbalik dan pergi, dan beberapa menit kemudian, dia kembali dengan mangkuk di masing-masing tangannya. Keduanya berdiameter lebih dari 1 kaki dan memegang mie dalam porsi besar. Bahkan sebelum mangkuk tiba di meja mereka, aroma cabai yang menyengat menyambar Tang Wulin dan Su Lizhi, meminta geraman dari perut mereka. Rasa lapar mereka kembali dengan kekuatan penuh. Bos meletakkan mangkuk di depan mereka berdua, dan mereka memeriksa makanan seperti binatang buas. Mie-nya tipis tapi lebar, disiram saus daging yang sedikit asam yang menyanyi untuk jiwa mereka. Kemudian gelombang kepedasan muncul dari paprika, bercampur dengan aroma asam dan membuat Tang Wulin dan Su Lizhi menjadi gila dengan keinginan. Kedua rakus segera mulai menyeruput mie, dan keduanya bisa tahu bahwa mereka telah dimasak dengan sempurna, dan tidak sedikit pun melewati masa lalu. Setiap gigitan membawa kegembiraan pada lidah mereka, gelombang demi gelombang mie yang dilapisi dengan jus daging berlemak mengguyur tenggorokan mereka. Baik Tang Wulin maupun Su Lizhi tidak berbicara. Pada saat itu, mangkuk mie mereka menjadi dunianya. Setiap mie yang masuk ke perut mereka mengisinya dengan kehangatan yang menenangkan. Keringat mulai mengalir dari Tang Wulin saat dia makan. Dia bisa merasakan esensi darahnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Mie ini luar biasa. Dia berbalik untuk melihat Su Lizhi, dan dia disambut dengan seringai. Kamu bisa tahu kan, mie bos bukan sembarang mie, kata Su Lizhi puas. Dia menambahkan beberapa ramuan roh ke adonan, jadi bukan hanya mie-nya yang lezat, mereka juga sangat bergizi. Maka ini pasti mahal, kan? Tanya Tang Wulin berbisik. Su Lizhi mengangguk. Dia menerima poin kontribusi dan koin federal di sini. Setiap mangkuk berharga sekitar 20.000 koin federal atau 2.000 poin kontribusi. Petik 2. Wah, berapa banyak? Suara Tang Wulin naik 1 oktav. Su Lizhi menyuruh Tang Wulin buru-buru. Jangan terlalu keras. Saya tahu ini agak mahal, tapi mie sangat enak. Mereka baik untuk tubuh Anda juga. Bagaimanapun, jangan khawatir tentang harga hari ini. Ini suguhan saya. Saya telah menghemat banyak poin kontribusi karena tidak banyak tempat di pelataran dalam untuk membelanjakannya. Kita bisa membicarakan hal semacam itu setelah perut kita kenyang. Petik 2. Setelah makan 10 mangkuk mie, Tang Wulin merasa bahwa esensi darahnya menjadi lebih hidup daripada sebelumnya. Dia merasa seolah-olah dia akan melayang ke langit setiap saat. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi panas, dan dia tahu dia perlu mengeluarkan uap. Su Lizhi pergi untuk membayar tagihan, yang mencapai total 40.000 poin kontribusi. Itu jumlah yang tidak mungkin dibayangkan Tang Wulin hanya untuk makan, dan hatinya pedih ketika melihat kwitansi. Semua poin itu hanya untuk 1 kali makan. Tidak heran bos secara pribadi menerima Lizhi. Aku akan kembali dan berolahraga sedikit. Makan itu agak terlalu berat bagi saya, kata Tang Wulin dengan senyum masam. Baik, saya harus mengatakan, saya tidak percaya perut Anda melebihi perut saya lagi. Su Lizhi menepuk perutnya dengan puas, wajahnya yang montok berkeringat sedikit dari makanan mie ramuan roh. Baiklah, sampai jumpa nanti. Su Lizhi melambaikan tangan. Berbeda dengan esensi darah melati Su Lizhi, esensi darah Tang Wulin mengamuk di sekujur tubuhnya seperti banjir. Ini menandai perbedaan yang jelas dalam cara keduanya mencerna mie. Saat Tang Wulin keluar, sang bos memberinya kartu. Di atasnya tertulis kata, pendiri, dan nomor komunikator jiwa. Tidak lagi mampu menekan energi di dalam tubuhnya, Tang Wulin mengambil langkah dan segera berlari kembali ke kampus. Karena toko itu tidak terlalu jauh, hanya perlu beberapa menit baginya untuk tiba di gerbang akademi. Tang Wulin berpikir esensi darahnya akan menetap selama berlari kembali, tapi bukan itu masalahnya. Sebaliknya, esensi darahnya tumbuh lebih kuat karena terus mengalir melalui tubuhnya, hampir seolah-olah mencoba melarikan diri. Tang Wulin bergegas ke hutan dekat asrama siswa yang bekerja, cahaya keemasan memancar darinya ketika cincin jiwa esensi darah emasnya mulai gelisah dan berjuang keluar dari tubuhnya. Saat cincin jiwa meninggalkan tubuhnya, sarafnya yang tegang mulai rileks, dan dia akhirnya punya ruang untuk bernapas. Esensi darahnya melonjak melalui tubuhnya seperti sungai yang menderu, mengisi setiap inci dirinya dengan panas yang nyaman. Namun, energi ini harus dilepaskan entah bagaimana. Dia mengangkat tangannya dan perlahan-lahan memindahkan mereka dalam lingkaran, membimbing esensi darahnya di sepanjang jalur naga mengejutkan surga. Karena kekuatan esensi darahnya yang berlebihan,
hanya gerakan kecil ini sudah cukup untuk membentuk pusaran energi dalam dirinya. Dia telah berlatih naga mengejutkan surga selama lebih dari 10 hari sekarang. Dia belum membuat banyak kemajuan sampai titik ini, bagaimanapun, dan esensi darahnya bisa melacak tidak lebih dari 50% dari jalur. Tetapi hari ini berbeda, esensi darahnya lebih kuat dari sebelumnya, dan itu menyerang dinding di meridiannya dengan kemarahan yang menyala-nyala. Aliran esensi darahnya terbalik, perlawanan di dalam pusaran energi berangsur-angsur memudar, dan kemudian, tiba-tiba, ia menembus penghalang 50%. Kabut emas samar menyelimuti tubuh Tang Wulin, dan raungan drakonik bergema dari esensi darahnya. Itu menembus malam dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia sekarang benar-benar tenggelam dalam keadaan mistis ini. Sisik emas muncul di lengan dan dada kanannya, dan cincin jiwa mengaktifkan tubuh naga emas dengan sendirinya, memandikannya dalam cahaya yang jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Esensi darahnya mengamuk di dalam dirinya, mencuci meridian dan visceranya dengan energi mendidih ketika mengalir dari tubuhnya dan memanaskan udara di sekitarnya. Saat Tang Wulin menjadi panas karena energi yang membakar, matanya memancarkan emas merah seolah-olah terbakar. Dia mulai bergetar, meridian-meridiannya mengejang, dan energi yang mengalir darinya memaksa udara di sekitarnya menjadi badai yang berputar-putar. Rambutnya dicambuk ke belakang dalam hiruk-pikuk, pakaiannya terbakar menjadi abu, dan garis-garis emas muncul di sekujur tubuhnya, membuatnya menyerupai seekor naga muda yang bersiap untuk terbang ke langit. Bahkan ketika esensi darahnya mengamuk bersamanya dan berjuang untuk meletus ke atas, dia tetap stabil. Meskipun pakaiannya telah terbakar menjadi abu, lencana pandai besi tetap menempel di dadanya. Aura ungu putih terpancar darinya, berjuang untuk membuatnya tetap tenang. Esensi darah Tang Wulin memperoleh momentum saat lengannya bergerak semakin lambat. Semua makanan dari makanan yang dia makan telah sepenuhnya diubah menjadi esensi darah. Saat gemuruh-gemuruh naga semakin keras, tubuhnya mulai mengembang juga. Bab 357 Sedikit Gold Light. Mata Tang Wulin sekarang bersinar emas cemerlang saat esensi darahnya terus melonjak ke langit. Itu dengan cepat berkembang di sepanjang jalur Dragon Socks The Heaven, melewati angka 50% dan mencapai 60%, lalu 70%. Begitu esensi darahnya mencapai 80% dari jalur, kemacetan muncul. Tang Wulin merasa seolah seluruh tubuhnya bekerja untuk menghentikan esensi darahnya dari memajukan lebih jauh. Pusaran energi yang mengamuk di dalam tubuhnya dengan cepat meluas, tetapi berusaha sekuat tenaga, itu tidak bisa menembus penghalang di dalam dirinya. Saat perutnya menggelembung, seluruh tubuh Tang Wulin berubah menjadi emas. Tiba-tiba dia merasa sulit bernapas, seolah-olah udara semakin menipis. Rasa sakit menyiksanya, tetapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia hanya bisa membiarkan esensi darahnya terus berkumpul dan menekan di perutnya. Semua esensi darah di tubuhnya bergerak dengan kekuatan jiwanya untuk berkumpul di satu tempat itu. Terlepas dari seberapa keras tubuhnya dan meridiannya, dia merasa seolah akan meledak. Tidak baik, energi saya menyimpang. Tang Wulin tahu dia telah bertindak terlalu impulsif. Esensi darahnya saat ini terlalu liar baginya untuk berlatih naga mengejutkan surga. Tindakannya jauh dari kemajuan langkah demi langkah. Dia maju dengan cepat. Sama positifnya dengan ini, itu juga menyebabkan krisisnya saat ini. Beberapa hari yang lalu, ia mengunjungi Zuoxi mencari bimbingan. Zuoxi telah memberitahu Tang Wulin bahwa dia akan membantunya naik ke tingkat berikutnya begitu dia bisa mengisi 60% jalur sirkulasi. Namun dia telah bergegas melewati 80% dari jalur. Dia belum belajar apa yang harus dilakukan dari sini dan sekarang menghadapi masalah fatal. Jika energinya benar-benar menyimpang, dia benar-benar akan meledak. Bodoh! Sebuah suara tiba-tiba bergema di benaknya. Membalikkan aliran esensi darahmu memang cara untuk memperbaiki viscera dan meridianmu, tapi kamu terlalu terburu-buru. Anda belum siap untuk melakukan terobosan. Alihkan sebagian energi ke jiwa roh Anda. Petik 2. Itu adalah suara Old Tang. Sekali lagi, ia muncul pada saat yang kritis untuk menyelamatkan Tang Wulin. Jiwa roh. Betul, saya memiliki Gold Light. Atas permintaannya, Gold Light meluncur keluar dari tubuh Tang Wulin dan melilit tubuhnya. Gold Light dengan lembut menyerap sebagian esensi darah Tang Wulin, benang tipis emas meninggalkannya dan memasuki ular. Tubuh Tang Wulin dengan cepat kembali normal, dan dia tidak lagi dalam bahaya penyimpangan kultivasi. Jika esensi darahnya yang mengamuk telah menembus meridiannya dan bergerak untuk menyerang visanya,
hidupnya akan berada dalam bahaya. Namun, sekarang, esensi darahnya perlahan-lahan mereda hingga ia bisa sekali lagi mengendalikan alirannya dan mengarahkannya ke seluruh tubuhnya. Kehangatan menyapu dirinya, menenangkan rasa sakitnya ketika semuanya kembali normal. Jangan jadi tidak sabar lain kali, kata Old Tang tegas. Luangkan waktu Anda dan perlahan-lahan tingkatkan tubuh Anda. Ini adalah harta yang luar biasa, yang harus Anda perhatikan dengan maju selangkah demi selangkah. Hanya dengan maju dengan kecepatan yang stabil Anda dapat bertahan. Petik 2. Dengan bahaya dihindari, Tang Wulin melayang ke kondisi meditasi yang mendalam. Matahari terbit dari cakrawala ketika dia bangun, dan tubuhnya embun lembab. Dia memperhatikan bahwa indranya lebih tajam dari sebelumnya. Kekuatan hidup flora di sekitar hutan itu tampak berlama-lama di sekitarnya, dan dia bisa mendengar suara-suara tanaman lebih jelas daripada sebelumnya. Segera setelah itu, dia merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Dia bahkan bisa melihat napas mereka yang mantap. Dia berbalik ke orang itu. Tidak jauh dari Tang Wulin, masih mengenakan seragam sekolahnya, Gu Yue duduk di pangkal pohon. Kakinya berorientasi ke sisinya, matanya tertutup, dan bulu matanya yang panjang basah oleh embun. Cahaya pagi yang lembut menyapu dirinya, memandikannya dalam cahaya yang menakjubkan. Meskipun dia tidak pernah menganggapnya sangat cantik di masa lalu, pada saat ini, pemandangan Gu Yue merebut hati Tang Wulin. Dia menatapnya dengan linglung, membakar adegan ini ke dalam benaknya. Lalu suara Gu Yue menjentikkannya keluar dari lamunannya. Aku terjaga, begitu, katanya. Dia perlahan membuka matanya, bertemu tatapannya dengan senyum hangat saat dia meregangkan tubuhnya. Mengapa kamu tidur di sini? Tanya Tang Wulin. Kamu tidak kembali ke asrama tidak peduli seberapa larutnya, jadi aku datang ke sini mencarimu. Ketika saya melihat bahwa Anda sedang dalam meditasi, saya tidak ingin mengganggu Anda, jadi saya pergi tidur. Dia berbicara seolah-olah ini adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Tang Wulin berjalan mendekatinya dan mengacak-acak rambutnya. Ayo pergi, sudah waktunya untuk sarapan. Dia ingin mengucapkan terima kasih, tetapi untuk beberapa alasan dia tidak bisa mengerti, dia tidak ingin mengucapkan kata-kata. Setelah mereka kembali ke asrama, Tang Wulin keluar dari rutinitas hariannya dan tidak berlatih mata setan ungunya. Sebagai gantinya, dia cepat mandi, sarapan, pergi ke kelas, lalu makan siang ketika kelas selesai. Setelah makan siang, Gu Yue pergi ke pagoda roh sementara yang lain mempraktikkan profesi mereka. Itu adalah hari yang normal dan sibuk bagi mereka. Saat malam tiba, Gu Yue kembali, dan dia membawa kabar baik bersamanya. Pagoda roh telah memberi mereka kuota kedua. Wow, pagoda roh sangat murah hati. Xie berseri-seri saat dia mengacungkan jempol. Wajahnya yang memar hampir sembuh total. Dengan kondisi Yuanen Yehui terpenuhi, mereka sekarang bisa menganggapnya sebagai kawan dalam serangan menara dan semua lebih percaya diri karenanya. Kalau begitu aku akan memberitahunya, kata Tang Wulin. Besok adalah hari libur kita, jadi jam berapa kalian ingin pergi? Gu Yue berpikir sejenak sebelum menjawab. Terlalu dini akan buruk, jadi bagaimana kalau setelah sarapan? Kedengarannya bagus untukku, jawab Tang Wulin. Su Xiaoyan diam-diam mengepalkan tangannya, matanya bersinar dengan tekad. Teman-temannya jarang mengucapkan kata-kata penghiburan baginya. Mereka malah mendorongnya dengan tindakan mereka. Dia mengerti bahwa dia adalah anggota terlemah dari tim mereka, yang kemungkinan besar akan dikeluarkan. Sementara Xie mungkin tidak sekuat Gu Yue atau Tang Wulin, dia masih memiliki jiwa bela diri kembar dan bisa bertahan dalam pertempuran. Namun, Su Xiaoyan dan staf S Starwell-nya hanya berguna di malam hari. Saya harus melakukan ini apapun yang terjadi. Saya tidak bisa menyeret teman-teman saya. Awan memenuhi langit keesokan paginya, bayangan mereka mewarnai kota dengan warna-warna suram. Meskipun demikian, asrama siswa yang bekerja tetap semeriah sebelumnya. Semua orang berkumpul bersama setelah sarapan. Gemuk Su Lizhi langsung menarik perhatian Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui. 2 kali selebar orang biasa, dia terlalu besar untuk dilewatkan. Yuanen Yehui berdiri di samping, menjauh dari anggota kelompok lainnya, dan terutama Yue Zhengyu. Di sisi lain, Yue Zhengyu berdiri di samping Tang Wulin, berbisik ke telinganya. Su Xiaoan gugup ketika dia berdiri di sana menunggu orang lain. Gu Yue, bagaimanapun, adalah definisi ketenangan. Xie tampak hampir sama cemasnya dengan Su Xiaoyan, tetapi untuk alasan yang sama sekali berbeda.
Dia sesekali melirik Yuanen Yehui, tetapi tidak pernah mengerahkan keberanian untuk menghampirinya. Dia takut dipukuli sampai habis. Tang Wulin bertepuk tangan 2 kali, menarik perhatian semua orang. Baik, karena semua orang ada di sini sekarang, mari bersiap-siap untuk pergi. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah merencanakan pendekatan kita terhadap serangan menara hari ini. Apakah ada yang punya saran? Petik 2. Tang Wulin memandang Yuanen Yehui. Dia yang terkuat di antara mereka semua dan bukan anggota tim Tang Wulin yang biasa. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya. Saya akan melakukan apapun yang Anda suruh saya lakukan. Kalian hanya perlu membantuku terus memanjat menara setelah Su Xiaoyan mendapatkan jiwa rohnya. Petik 2. Tidak masalah. Tang Wulin menoleh ke Yue Zhengyu. Bagaimana dengan kamu? Mengingat betapa kuatnya mereka, Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu memiliki kualifikasi untuk mengambil alih sebagai pemimpin. Sebelum Yue Zhengyu bisa mengatakan sepatah kata pun, Yuanen Yehui memotong. Aku akan menerima perintah dari siapapun kecuali dia. Yue Zhengyu memelototinya. Saat dia akan membalas, Tang Wulin menariknya ke samping dan berbisik ke telinganya. Pipi Yuanen Yehui memerah sedikit saat melihat itu, lalu dia mengalihkan pandangannya. Yue Zhengyu menekan harga dirinya dan mendengus. Baik, Wulin, Anda mengambil komando. Bukankah Anda kapten tim Anda? Hal ini menyangkut tim Anda, jadi saya akan melakukan apa yang diperintahkan. Petik 2. Tang Wulin tersenyum dan mengangguk. Dia hanya perlu membisikkan, giok perak, ke telinga Yue Zhengyu untuk membuatnya tunduk. Tang Wulin telah beruntung dalam beberapa hari terakhir dan berhasil menempas sepotong batu giok perak dengan tingkat harmoni lebih dari 90%. Dia segera memberikannya kepada Yue Zhengyu, tetapi belum meminta kompensasi. Ini sebabnya dia sangat mempercayai Yue Zhengyu saat ini. Mengapa dia berani begitu percaya diri? Sebelum Tang Wulin bisa berbalik dan bertanya padanya, Su Lizhi melambaikan tangannya dengan acuh. Aku datang untuk bersenang-senang dengan kalian dan membantu. Bab 358 hangat dan lembut. Meskipun Su Lizhi berdiri di samping seperti domba yang tidak berbahaya, baik Yuanen Yehui maupun Yue Zhengyu tidak berani memandang rendah dirinya. Alasannya sederhana, lencana di sabuknya yang tertulis, Shrek Academy, berwarna merah. Mereka berdua memahami pentingnya warna itu. Itu adalah tanda dari seorang siswa pelataran dalam. Dia adalah salah satu jenius yang berdiri di puncak benua, ditakdirkan untuk menjadi master armor tempur. Tang Wulin tidak mempertanyakan salah satu dari ketiga temannya, hanya mengangguk pada mereka sebagai gantinya. Baik, saya akan memimpin tim itu. Xie adalah satu-satunya tipe agility kami. Kami memiliki 3 jenis serangan, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan saya. Yuanen Yehui akan diposisikan di tengah, dan Yue Zhengyu dan aku akan mendukungnya di sisinya. Gu Yue akan mendukung saya dengan kontrol dan serangan jarak jauh. Last but not least, Xiaoyan akan menjadi pendukung api backline kami. Petik 2. Semua orang mengangguk, bukan percikan hadiah yang berbeda. Karena mereka adalah tim 7 orang yang disatukan pada menit terakhir, mereka harus mengandalkan kekuatan kasar untuk memanjat menara. Untungnya bagi mereka, Yuanen Yehui ada di tim mereka. Kekuatan serangannya sebanding dengan beberapa master jiwa di level cincin yang sama. Selain itu, Yue Zhengyu dan Tang Wulin juga ikut. Meskipun Tang Wulin bukan pertandingan mereka dalam kekuatan keseluruhan, ia bisa berdiri sejajar ketika datang ke kekuatan ledakan. Selain itu, dia juga bertanggung jawab untuk memimpin tim dan mengendalikan medan perang. Dia mempertimbangkan sisa timnya. Gu Yue adalah es tersembunyi mereka. Diberi cukup waktu untuk mengisi daya, dia bisa melepaskan serangan unsur guntur dari jauh. Sebaliknya, Su Xiaoyan mahir dalam menciptakan dan memanfaatkan celah, keterampilan yang telah diasahnya dari sifat jiwa bela dirinya. Sebagai tipe agility, Xie juga tidak bisa dianggap enteng. Lalu ada Su Lizhi sebagai dukungan mereka. Di bawah pengaruh jiwa bela diri jenis makanannya, kekuatan pertempuran Tang Wulin meningkat 30%. Untuk saat ini, ia hanya tahu tentang pemulihan Pok Bun Su Lizhi, sisa arsenalnya sebuah misteri. Apapun itu, kombinasi kekuatan mereka membentuk tim 7 orang yang luar biasa. Ayo pergi. 7 rekan satu tim berangkat ke gerbang kampus. Sebelum Tang Wulin memanggil taksi, sebuah van bisnis mewah berhenti. Pintu ke sisi pengemudi terbuka, kepala pelayan Yue Zhengyu melangkah keluar untuk membuka sisi penumpang bagi mereka.
Mengedipkan Yue Zhengyu diacungi jempol, Tang Wulin berbalik untuk menghadapi anggota tim lainnya. Masuklah. Petik 2. Yue Zhengyu duduk di depan dan sisanya beringsut ke 6 kursi di belakangnya. Biasanya, 6 kursi akan lebih dari cukup ruang untuk dikendarai dengan nyaman, tetapi kegemukan Su Lizhi menempati 1,5 kursi. Tang Wulin duduk di barisan tengah, bersarang di antara Su Lizhi dan Gu Yue. Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan menjepit Xie Xie di barisan belakang. Itu memaksanya duduk berdampingan dengan Yuanen Yehui. Jantungnya berdetak kencang di dadanya, pikirannya tidak bisa melupakan pemandangan terlarang yang telah dia saksikan. Jika kamu memiliki pikiran cabul, aku akan membunuhmu, bisik Yuanen Yehui. Menggigil turun tulang belakangnya dan dia buru-buru berkata, tidak. Tidak mungkin aku akan memikirkan itu. Petik 2. Suaranya keluar lebih keras dari yang diharapkan, dan ketiganya yang duduk di barisan tengah memberinya tatapan ingin tahu. Su Xiaoyan melakukan hal yang sama. Terlepas dari Su Lizhi, yang tidak mengetahui cerita latar belakang, sisanya mengerti situasinya. Semua mata tertuju padanya, Yuanen Yehui segera memerah. Dia masih mengenakan seragam laki-laki, keterampilan riasnya yang luar biasa menutupi wajahnya yang memerah. Xie Xie pucat, 2 jari mencubit pahanya, memutar daging 180 derajat penuh. Dia menutupi mulutnya sendiri untuk mencegah dirinya menjerit kesakitan. Semua orang mengawasinya dengan senyum tak berdaya, tidak ada satu orang pun yang berbicara membela dirinya. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya yang malu. Tang Wulin mendapati dirinya dalam situasi yang sama anehnya. Su Lizhi terlalu gemuk. Dia ukuran berlebihan memaksa Tang Wulin ke arah Gu Yue, mendorongnya ke arahnya. Tapi ini tidak cukup untuk mengimbangi massa tubuh Lizhi Su. Gu Yue tidak punya pilihan selain memiringkan tubuhnya dan bersandar ke jendela, tidak ada pilihan selain duduk di paha Tang Wulin. Ada sesekali gundukan ketika Fan melaju di jalan, mengguncang mereka yang ada di dalamnya. Saat posisi mereka bergerak dengan setiap benjolan, wajah Tang Wulin dan Gu Yue mulai memerah. Kehangatan daging yang lembut terhadap daging membawa panas ke pipi mereka, kecanggungan mengisi udara di antara mereka. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa menyesuaikan pengaturan tempat duduk mereka sementara Fan bergerak. Sebagai upaya terakhir, Tang Wulin mencoba mendorong kembali ke Su Lizhi, tetapi lemak itu menolak untuk bergerak. Tang Wulin bisa merasakan detak jantungnya, kekeringan mulutnya, dan kupu-kupu beterbangan di perutnya. Belum pernah dia merasakan hal ini sebelumnya. Dia baru berusia 13 tahun, pada awal pubertas. Dia masih tidak tahu tentang masalah antara anak laki-laki dan perempuan. Yang bisa dia lakukan hanyalah duduk tegak seperti panah, mencoba yang terbaik untuk menghindari kontak mata dengan Gu Yue. Segera mereka meninggalkan pusat kota, melaju menuju markas spirit pagoda yang ikonis. Semua diam di dalam Fan. Xie Xie telah mendapatkan kembali kulit normalnya dan duduk seperti anak kecil yang takut akan hukuman penting. Kedua tangan menggenggam erat lututnya dan kepalanya digantung rendah, tidak berani menatap Yuanen Yehui. Bau pemuda ada di udara. Setelah 40 menit di jalan raya, mereka akhirnya mencapai Pagoda Roh. Kota Shrek benar-benar luar biasa. Fan itu berhenti. Begitu pintu terbuka, Gu Yue meledak. Tang Wulin masih bisa merasakan kehangatannya di pahanya, dan aromanya melekat. Tapi akhirnya dia punya ruang untuk bernafas. Dia menghela nafas lega saat dia keluar dari kendaraan. Pagoda Roh berdiri tepat di depannya. Dia harus menjulurkan lehernya hanya untuk mengambil seluruh keindahannya. Meski begitu, dia tidak bisa melihat puncak pagoda. Bagian atas bangunan menembus awan, hanya siluetnya samar-samar terlihat dari titik itu dan seterusnya. Itu adalah gambar yang nyata baginya. Setelah tindakannya, yang lain turun satu demi satu. Mereka yang mengunjungi markas spirit pagoda untuk pertama kalinya juga terperangkap dalam kekaguman. Ini adalah lokasi otoritas absolut di benua itu. Secara keseluruhan, kota Shrek adalah kota terbesar di benua itu karena dua alasan utama, Akademi Shrek dan markas spirit pagoda. Jika dua organisasi besar itu menggabungkan kekuatan, bahkan federasi hanya bisa gemetar di depan mereka. Kota Shrek sangat otonom, terlepas dari wilayah di sekitar markas Pagoda Roh, seluruh kota semata-mata diperintah sendiri. Pagoda Roh, di sisi lain, jauh lebih berpengaruh. Itu mempertahankan hubungan yang baik dan kooperatif dengan federasi dan Akademi Shrek. Dewan Pagoda Roh telah dengan bijak memilih untuk menjauhkan diri dari politik dan untuk tidak mengendalikan guru jiwa.
36 anggota membentuk seluruh Dewan Inti. Tidak hanya itu dijalankan secara berbeda dari cara klan besar dan organisasi lain dioperasikan. Selanjutnya, beberapa anggota Dewan dikirim oleh Federasi. Meskipun banyak Master Jiwa bergabung dengan Pagoda Roh, inti dari pasukan di bawah komandonya berjumlah kurang dari 3.000. Ditambah dengan kemajuan teknologi jiwa, para Master Jiwa ini bukanlah ancaman bagi Federasi. Dengan demikian, Federasi dan Pagoda Roh berbagi hubungan yang bersahabat. Pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao, mendirikan sistem dewan yang memungkinkan Spirit Pagoda bertahan selama 10.000 tahun. Dan sekarang ia berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar di benua itu. Tidak ada yang tahu seberapa dalam fondasi Akademi Shrek berlari, dan kekayaan Pagoda Roh dan jumlah master adalah tebakan siapapun. Bab 359 memasuki menara. Tidak ada yang tahu seberapa dalam yayasan Akademi Shrek berlari, dan tidak ada yang tahu seberapa kaya atau berapa banyak master yang dimiliki Pagoda Roh. Gu Yue, di mana menara roh arwah? Tanya Tang Wulin. Tidak ada jejak kecanggungan dari naik mobil dipanaskan yang tersisa. Ada di dalam markas, kata Gu Yue. Ini sebenarnya bukan bangunan fisik. Pikirkan virtual. Teknologi yang digunakan untuk membuatnya bahkan lebih maju daripada apa yang digunakan untuk platform kenaikan roh. Menara ini adalah salah satu aset terpenting Pagoda Roh. Ikuti saya semuanya. Petik 2. Mereka menaiki tangga ke pintu masuk. Setelah mendaftarkan identitas mereka bisa melangkah masuk. Kapan masuk ke markas Spirit Pagoda menjadi begitu cepat? Mereka benar-benar meningkatkan efisiensi mereka. Seru Yue Zhengyu. Tang Wulin melirik Gu Yue. Dia ingat dia memajang lencana pada anggota staf saat mereka mendaftar. Lantai pertama adalah aula megah yang lebih besar dari cabang Spirit Pagoda lainnya yang pernah dikunjungi Tang Wulin. Mural menutupi dinding, membentang di sepanjang langit-langit kubah. Meskipun mural-mural ini tidak menarik perhatian, melalui angka yang tipis, mereka menggambarkan sebuah kisah epik dari zaman yang sudah lama berlalu. Tang Wulin berputar di tempat saat ia mencari mural yang memulai kisah itu. Dia melihatnya beberapa saat kemudian. Itu tergantung di atas tengah langit-langit berkubah. Mata raksasa warna yang tidak bisa diungkapkan Tang Wulin. Sekilas dan seolah-olah itu menyedot jiwa seseorang. Mata ruh, apakah itu jiwa bela diri Spirit Ice Douluo? Setiap mural di markas Spirit Pagoda menggambarkan pemandangan dari legenda Spirit Ice Douluo. Tang Wulin dapat melihat Akademi Shrek di antara karya seni. Ini tidak mengejutkannya karena The Ice Douluo awalnya adalah seorang siswa Akademi Shrek. Mural mencatat semua prestasi besarnya. Muralnya indah. Lihat, itu istri Spirit Ice Douluo, Dragon Butterfly Tang Wutong. Su Xiaoyan menunjuk ke sebuah mural. Legenda mengatakan bahwa bersama dengan roh Ice Douluo, mereka memiliki total 4 keterampilan fusi jiwa yang luar biasa. Tang Wulin mengikuti jarinya dan mengambil gambar seekor kupu-kupu biru raksasa, huruf V, berwarna emas terpampang di punggungnya. Kata cantik tidak bisa mulai menggambarkannya. Dia adalah seorang dewi. Ayo pergi. Kami memiliki bisnis untuk diurus. Karena Gu Yue akrab dengan Aula, mural tidak banyak mempengaruhi dirinya. Dia memimpin, menuju lebih dalam ke gedung. Bagian Aula ini luas dan kosong. Satu-satunya yang hadir hanyalah meja resepsionis dan beberapa lift. Gu Yue menuntun mereka ke lift merah, memamerkan lencananya. Pintu terbuka dan dia mengajak semua orang masuk. Lift merah khusus disediakan untuk anggota Spirit Pagoda tingkat tinggi. Seru Yue Zhengyu. Gu Yue, siapa kamu sebenarnya? Dia meliriknya sekilas, lalu menggelengkan kepalanya dalam diam. Lift naik 1 menit penuh sebelum berhenti. Napas mereka dicuri begitu mereka melangkah keluar dari lift. Melalui dinding kaca pagoda, lautan awan membentang sejauh mata memandang. Mereka samar-samar bisa melihat bentuk kota Shrek melalui awan dan kabut yang mengepul dengan lembut. Gu Yue mengambil komunikator jiwanya dari saku dan memutar nomor. Dia melangkah ke samping, berbicara dengan nada pelan selama semenit sebelum bergabung kembali dengan teman-temannya. Di bawah para pemuda itu ada pola-pola putih susu yang membentang di lantai. Ditambah dengan pemandangan di luar, kesan bahwa mereka melayang tinggi di atas awan tak terhindarkan. Lebih jauh adalah pintu geser perak. Setelah mengetuk beberapa kali, Gu Yue membuka pintu dan terus mengawal rekan satu timnya. Di depan mereka berdiri ruang yang disatukan dengan sempurna dan luas. Duduk di belakang meja adalah seorang wanita jangkung berusia 30-an.
Dia memiliki tampilan yang rapi padanya, rambut merah jatuh lurus ke punggungnya seperti tirai. Wanita itu adalah dekorasi terindah di dalam ruangan, kehadirannya yang sederhana membawa kehidupan padanya. Dia tersenyum hangat setelah mengenali identitas pengunjungnya, berjalan untuk menyambut mereka dan memperlihatkan seragam hitamnya. Selamat datang di Spirit Pagoda. Saya Guru Gu Yue, Leng Yaosu. Petik 2. Halo, senior, kata semua orang bersamaan. Guru Gu Yue, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar ini. Dari semua orang dalam kelompok, hanya Yue Zhengyu yang bereaksi terhadap pengenalan dirinya. Alisnya berkerut seolah sedang mencoba mengingat fakta penting. Aku senang bisa mengenal talenta muda dari Akademi Shrek seperti kalian semua, kata Leng Yaosu. Yah, kalau begitu jangan menunda lagi. Aku akan mengantarmu ke Menara Roh Arwah. Petik 2. Dia membuat untuk pintu dengan rahmat lembut, tubuhnya memancarkan pesona tak terlupakan dari seorang wanita dewasa. Leng Yaosu, di mana saja aku mendengar nama itu sebelumnya. Berusaha sekuatnya, Yue Zhengyu tidak tahu apa nama itu dikaitkan. Tang Wulin melemparkan pandangan bertanya pada Gu Yue, tapi dia menjawab dengan senyum puas. Kanan, tidak mungkin Pagoda Roh tidak akan melihat betapa berbakatnya Gu Yue. Gurunya mungkin orang penting di sini. Leng Yaozu memimpin ketujuh siswa menyusuri koridor. Setiap kali mereka bertemu dengan anggota staf lain, anggota staf akan berhenti dan berdiri di samping dengan hormat, kepala mereka sedikit membungkuk ketika mereka melirik siswa. Mereka segera tiba di depan lift emas besar. Leng Yaozu menekan tangannya ke pintu dan pintu itu segera terbuka. Para siswa mengikutinya. Lift itu cukup luas untuk menampung selusin orang, belum lagi hanya 8. Interiornya dicat emas berkilau, energi bersenandung di udara. Dengan sentakan, lift itu bergerak. Itu berhenti beberapa detik kemudian, mengantar kelompok itu ke aula melingkar berdiameter beberapa ratus meter dan 50 meter. Di atas atap duduk sebuah segitiga dengan permata yang menjuntai dari titik tengahnya. Itu memancarkan cahaya keemasan redup. Di tengah aula ada platform heksagonal yang tinggi, tangga menuju ke puncaknya. Itu memberi kesan altar. Peron menutupi setidaknya 100 meter persegi, dan di tengah ada pintu emas yang menjulang 15 meter. Segala macam peralatan berserakan di seluruh ruangan, anggota staf sibuk. Kedatangan Leng Yaozu tidak memengaruhi mereka. Hanya mereka yang memperhatikannya berhenti untuk memberi hormat sebelum melanjutkan pekerjaan mereka. Kalian anak-anak bisa pergi sekarang. Aku sudah mengatur segalanya untukmu. Dia menunjuk ke pintu emas besar. Terima kasih guru. Gu Yue tersenyum. Daripada memperlakukan gurunya dengan hormat, dia lebih intim dalam interaksi mereka. Leng Yaozu tersenyum. Ini pertama kalinya kamu memasuki Menara Roh-Roh, jadi jangan ceroboh. Itu tidak sama dengan platform kenaikan roh. Semua yang Anda temui di sana adalah nyata. Perhatikan keamanan Anda. Saya akan memantau Anda semua dari luar, jadi saat Anda dalam bahaya, saya akan membawa Anda keluar. Petik 2. Terima kasih, senior. Tang Wulin melangkah maju dan menyatakan terima kasih sebagai kapten tim. Dia memeriksanya sejenak, lalu kehangatan memasuki senyumnya. Kurasa kau Tang Wulin, MN. Saya. Petik 2. Leng Yaozu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Saya pasti ingin merekrut Anda jika Anda belum bergabung dengan Tang Sek. Baiklah kalau begitu. Kalian pergi sekarang. Kami dapat melanjutkan topik itu setelah Anda selesai. Saya membuka Menara Roh Jiwa. Petik 2. Saat kata-kata itu meninggalkan bibirnya, anggota staf di sekitarnya segera mengganti persneling dan memberi hormat kepada Leng Yaozu, berteriak, "Ya, Bu." Mata Yue Zhengyu berbinar. Dia ingat siapa dia sekarang. Tetapi pada saat itu, Tang Wulin memberi perintah untuk memasuki pintu. Emas memenuhi mata mereka begitu mereka melangkah melewati pintu, sosok mereka menghilang ke dalam cahaya kemasan. Melihat mereka menghilang, Leng Yaozu mengungkapkan jejak kekecewaan di matanya. Bukankah kita juga menyukai ini saat itu? Melihat mereka, saya teringat bagaimana dulu kami, gumamnya. Tapi kamu sudah lama melupakanku. Petik 2. Tidak seperti memasuki platform kenaikan roh, ketujuh siswa tidak dipukul dengan gelombang pusing. Sebaliknya, semuanya terasa normal, seolah-olah mereka telah berjalan melewati pintu biasa. Emas memudar dari penglihatan mereka, mata menajam saat mereka mengambil di sekitar mereka. Mereka menemukan diri mereka di aula besar.
Pilar-pilar tebal menjorok keluar dari lantai bata abu-abu pucat untuk menopang langit-langit. Aula itu sangat luas, lebih dari 1000 meter persegi, kosong terpisah dari mereka. Tempat itu terasa kuno, seperti mereka telah melakukan perjalanan ke masa lalu. Tidak sedetik setelah mereka selesai memeriksa lingkungan, pintu emas di belakang mereka menghilang. Kemudian di depan mata mereka, sebuah pagoda ilusi terbentuk. Tidak sedetik setelah mereka selesai memeriksa sekeliling mereka, pintu emas di belakang mereka menghilang. Kemudian, tepat di depan mata mereka, sebuah pagoda ilusi terbentuk, lapisan demi lapisan berputar-putar menjadi ada. Babak 360 mengisi daya melalui menara. Segera setelah itu benar-benar terbentuk, pagoda roh ilusi menghilang, dan beberapa saat kemudian, aula kosong lagi. Berbentuk segi 8, aula memiliki diameter setidaknya 300 meter. Tim 7 orang Tangulin berdiri di tengah aula. 8 pintu, masing-masing setinggi 10 meter dan lebar 5 meter, mengelilingi para siswa, menjulang di depan mereka. Yuanen, Zheng Yu, pembentukan segitiga. Xie, beradaptasi dengan situasi. Gu Yue, Xiaoyan, Li Zi, tetap di tengah. Tangulin menggonggong saat ia melangkah maju untuk membentuk salah satu poin segitiga. Yuanen Yehui dan Yue Zheng Yu segera melakukan apa yang diperintahkan dan pindah ke posisi. Dan 3 cincin jiwa muncul di bawah Sulizi, semuanya berwarna ungu. Tangulin yakin bahwa Sulizi hanya memiliki 2 cincin jiwa kuning terakhir kali dia melihatnya. Sok mengejutkannya saat dia menyadari bahwa roh-roh Sulizi telah naik. Dia tahu betapa sulitnya bagi master jiwa tipe makanan untuk memiliki jiwa roh mereka naik, terutama ketika mereka sudah memiliki 2 cincin jiwa. Aku punya roti babi, gumam Sulizi, dan cincin jiwa pertamanya menyala. Roti daging babi muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke Tangulin, yang menangkapnya dan melahapnya 2 gigitan. Kehangatan memenuhi Tangulin setelah memakan roti itu. Esensi darahnya meraung dan pikirannya menajam. Dia dan Sulizi benar-benar pasangan yang sempurna. Sulizi membacakan mantra beberapa kali lagi dan membagikan roti kepada anggota tim lainnya. Roti babi ini memulihkan stamina dan kekuatan jiwa mereka, serta memberikan penyembuhan dasar. Tanpa melihat kembali ke Sulizi, Tangulin memberinya acungan jempol. Pada saat itu, gemuruh rendah bergema di seluruh aula saat semua 8 pintu perlahan-lahan terbuka. Tepat di balik pintu, puluhan mata hijau mengintip dari kegelapan tim Tangulin. Mereka adalah makhluk jiwa berjenis serigala, kata Xie. Mereka unggul dalam menyerang dalam kelompok. Petik 2. Tangulin dengan tegas bertemu dengan tatapan mata predator. 3 cincin jiwanya yang ungu naik ketika rumput Blue Silver mulai berkeliaran dari tanah di sekitarnya, dengan cepat merayap keluar untuk menutupi radius sekitar selusin meter. Pertahankan kekuatan jiwamu. Kami tidak akan memiliki kesempatan untuk beristirahat saat kami memanjat menara, kata Gu Yue. Ini adalah pertama kalinya semua orang di sini. Bahkan Yue Zheng Yu tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam serangan menara ketika dia mendapatkan jiwa pertamanya. Tidak ada seorang pun dalam rentang usia 3 tahun darinya yang mampu membantunya, jadi tidak ada gunanya bahkan mencoba saat itu. Setelah membagikan roti babi, Sulizi duduk di lantai dan mulai bermeditasi. Dia bukan pejuang. Terlepas dari itu, Tangulin tidak diragukan lagi benar untuk mengundang Sulizi. Meskipun dia tidak bisa bertarung, dukungannya akan memungkinkan mereka untuk bertahan lebih lama dan menunjukkan lebih banyak kekuatan. Binatang buas mulai mengalir keluar dari pintu, serigala dengan bulu hijau gelap dan mata zamrud. Mereka adalah serigala angin, sejenis binatang buas yang biasanya ditemukan di hutan. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada dari mereka yang kuat sendirian, mereka menakutkan dalam bungkusan. Kekuatan mereka terletak pada jumlah mereka dan bagaimana mereka tidak takut mati. Mereka akan menyerang sampai mereka atau mangsanya musnah. Lebih dari 100 serigala angin mengepung tim Tangulin. Serigala perlahan mengelilingi 7 siswa, secara bertahap semakin dekat dan lebih dekat. Ini hanya lantai pertama menara roh-roh, dan mereka mulai memahami apa jenis tantangan yang menanti mereka sekarang. Tetap kembali, semuanya. Gu Yue dan aku akan mengurus ini, kata Tangulin. Yuanen Yehui berdiri diam sementara Yue Zheng Yu menarik cincin jiwanya. Untuk maju sejauh mungkin, mereka harus bekerja sebagai tim dan memanfaatkan kekuatan masing-masing. Serigala-serigala itu semakin dekat, tetapi belum melanggar domain rumput Blue Silver Tangulin. Mereka terus menonton dari perimeter,
dengan sabar menunggu kesempatan untuk menerkam. 7 yang membentuk tim Tang Wulin tetap tidak bergerak. Pertempuran akan dimulai saat kedua pihak mengambil tindakan. Tang Wulin memandang serigala dengan jijik, dan rumput Blue Silver tiba-tiba bergerak, menembaki seperti ular beludak dan mengikat beberapa serigala. Rumput itu kemudian menarik serigala ke arah Tang Wulin. Sebuah dinding bumi meletus dari tanah, melindungi semua orang kecuali Tang Wulin, dan serigala yang menerkam menabraknya. Seolah-olah dia baru saja menusuk sarang lebah, serigala bereaksi langsung, mengeroyok ke arahnya dalam serangan ganas. Serigala angin memiliki kemampuan bawaan untuk menyerang dengan bila angin, dan dalam sekejap mata, ratusan bila angin yang saling bersilangan menebas dinding bumi. Namun, sebagian besar serigala berfokus pada Tang Wulin, dan meskipun ia tidak dilindungi oleh dinding bumi pertama, yang lain melompat untuk melindunginya dari angin yang mengiris. Dia menusukkan tangannya ke dinding raksasa itu dan mengangkatnya ke udara, menggunakannya seperti perisai melawan serangan-serangan. Semua serigala angin menerkam Tang Wulin pada saat yang sama, tetapi cincin jiwa keduanya menyala. Tombak rumput Blue Silver menusuk yang terdekat di udara. Banyak serigala yang tertusuk melalui perutnya oleh tombak rumput, dan semuanya menjadi kaku saat diserang. Pada saat yang sama, cahaya es meledak dari pusat dinding bumi, menembak 3 meter ke udara dan meledak menjadi badai es yang tak terhitung jumlahnya. Pembaptisan es menghujani serigala angin, setiap es membidik mata mereka. Kematian datang untuk serigala, hujan dari atas dan menusuk dari bawah. Blue Silver impaling arai Tang Wulin menikam mereka dari tanah dan es Gu Yue menombak mereka dari langit. Semua orang tahu bahwa binatang berjiwa tipe serigala memiliki tulang sekeras logam, tetapi perut mereka selembut tahu. Akibatnya, sebagian besar tuan jiwa mengambil keuntungan dari itu. Namun, baik itu makhluk jiwa paling rendah atau penguasa tiran, mata selalu menjadi titik lemah. Jika es itu hanya 1 inci dari target, mereka akan dengan mudah menghancurkan tengkorak keras para serigala. Namun, mereka memukul mata dengan sangat akurat. Tombak rumput dengan cepat mundur dan tembok bumi runtuh. Ketika Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui keluar dari reruntuhan, mereka hanya melihat lautan mayat. Pemandangan itu mengejutkan mereka. Tidak ada serigala pun yang selamat. Mereka mengerti betapa menakjubkannya prestasi itu. Setelah mereka tertutup di dinding bumi, Tang Wulin menunjukkan kemampuan kontrol kerumunan yang kuat dan menahan semua serigala. Tapi bukan itu yang membuat mereka takjub. Orang yang benar-benar menakjubkan adalah Gu Yue, yang dengan ahli mengarahkan ratusan es untuk menembus mata semua serigala. Tidak ada serigala pun yang tidak memiliki es yang tumbuh dari rongga mata mereka. Mereka bahkan tidak dapat mulai memahami seberapa besar kekuatan spiritual yang dimilikinya. Bahkan Tang Wulin, seakrab dia dengan Gu Yue, menoleh untuk melihatnya dengan terkejut. Kekuatan spiritualnya pasti telah berkembang dengan pesat sekali lagi. Tidak mungkin dia bisa mengendalikan setiap es dengan tepat sebaliknya. Tang Wulin mengira bahwa dia dan Xie Xie perlu membersihkan para pejalan kaki. Tapi Gu Yue membuktikannya salah.